Hari Minggu yang indah, aku sedang membual kepada pengasuh Emma tentang petualanganku yang luar biasa. Ya ampun, itu luar biasa. Apa kamu tidak takut? Tentu saja tidak, ayah mengajariku. Kenapa kau masih di sini, Emmy? Bersiaplah untuk les pianomu. Oh, lagi-lagi ibu. Dia bergegas masuk mengambil telepon dari tanganku berkata, "Pergilah sekarang atau aku akan menghapus semua video ini." Oke, hapus saja. Tidak ada tindakan apapun yang bisa membuat aku lebih peduli terhadap kayu-kayu yang membuat berisik itu. Lalu aku pergi ke kamarku. Selalu tentang balet, piano, dan biola. Ibu seperti apa yang memaksa anaknya melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai? Aku tidak akan mundur kali ini. Lagipula aku sudah punya backup online semua videoku. Dia tidak bisa mengendalikanku. Apa? Hah? Apalagi? Aku berbalik dan melihat ibu berlutut. Tidak, tidak mungkin. Tadi pagi suamiku masih. Ayah menderita stroke saat melakukan perjalanan untuk mengamati tambang permata. Dan mereka tidak dapat mencapai rumah sakit tepat waktu untuk menyelamatkannya. Bagaimana bisa? Dia bukan cuma sekedar ayahku, dia adalah sahabatku. Aku yakin berita itu sama sulitnya untuk dihadapi oleh adikku Briona. Karena dia selalu menjadi orang yang melakukan ekspedisi bisnis bersamanya. Dia adalah ayah terbaik yang pernah kami minta. Tapi dia sudah pergi, dan rasanya Emma dan Briona adalah satu-satunya yang benar-benar mencintaiku sekarang. Baru minggu lalu ayah duduk di sini, di sampingku. Sayang, tidak baik kamu hanya berdiam diri di rumah dan bersedih. Kenapa kamu tidak pergi keluar dari sini selama beberapa hari? Dan pergi kemana? Minggu depan adikmu akan melakukan perjalanan ke tambang baru. Kamu bisa ikut serta, aku yakin dia akan menikmati kebersamaan ini. Aku tidak tahu, aku tidak suka perjalanan bisnis. Aku yakin kau bisa melakukan beberapa petualangan saat berada di sana. Pasti ada pendakian dan hal-hal yang kau suka lakukan. Sejak kapan ibu mendukung hobiku? Dia pasti tidak ingin aku ada di sini ya. Jika itu yang dia inginkan. Baiklah kalau begitu, tentu saja. Kami sudah hampir terlambat untuk terbang ketika Briona menyadari dia lupa membawa paspornya. Aku menawarkan untuk tinggal bersamanya, tapi dia bersikeras bahwa setidaknya salah satu dari kami harus terbang. Dia bilang akan kembali tepat waktu untuk penerbangan berikutnya, dan kami akan segera bertemu. Jadi aku memeluknya sebagai ucapan selamat tinggal dan menuju ke gerbang. Sambil menunggu kedatangan Briona, aku sudah memesan sesi terjun payung, seperti yang direkomendasikan oleh resepsionis hotel. Hal itu tepat di depanku, tapi cuacanya sepertinya tidak terlalu bagus. Apakah kamu yakin ini normal? 100% itulah yang membuatnya istimewa di sini. Orang-orang datang dari berbagai penjuru hanya untuk menikmati angin ini. Ini yang kamu sebut olahraga ekstrim, ya kan? Ya, benar. Ayo. Jadi pada hitungan ketiga, aku terjun bebas. Itu adalah kegembiraan yang tak tertandingi, sensasi yang luar biasa sampai aku membuka parasutku. Alih-alih melayang perlahan ke tanah, aku malah terbawa hembusan demi hembusan angin. Lalu aku pingsan. Aku perlahan membuka mataku. Apa yang telah terjadi? Apakah aku di surga sekarang? Aku melihat sekeliling dan tidak melihat apapun kecuali pantai dibingkai oleh hutan. Tempat ini jelas sepi. Mungkin tidak selalu sepi. Di sana aku melihat sekelompok orang suku memakai pakaian aneh, memegang tombak. Aku mencoba mendekat untuk melihat lebih baik, tetapi permainan berakhir. Mereka semua menoleh ke arahku. Aku segera merunduk, namun langkah kaki mereka semakin keras. Aku menahan nafasku mengharapkan keajaiban. Oh tidak, ini jelas merupakan akhir hidupku. Tapi tak disangka, tangan itu mendorongku semakin jauh ke dalam semak-semak seolah berusaha menyembunyikanku. Aku mendongak dan melihat seorang pria berbicara satu sama lain dalam bahasa mereka. Pembicaraan terhenti. Sepertinya yang lain sudah pergi. Terima kasih banyak Tuan Tampan. Maaf mengganggumu. Aku akan pergi sekarang. Aku mungkin melepaskanmu, tapi yang lain tidak. Orang-orang ini agresif dan akan menyerang penyusup manapun. Oh, dia bisa berbahasa Inggris? Bagus, aku terselamatkan sekarang. Saat aku mengikutinya melewati hutan, dia tetap diam, tapi mau tak mau aku melontarkan pertanyaan. Dari mana asalmu? Kenapa kamu di sini? Kamu bukan warga lokal, kan? Apakah kamu seorang ilmuwan? Bisa beritahu namamu? Silas. Baiklah, Silas. Bolehkah aku meminjam ponselmu untuk menelpon adikku? Dia akan segera menjemputku. Apa menurutmu aku akan ada di sini jika punya ponsel? Aku juga tiba di sini secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu. Hidup seperti mereka satu-satunya cara untuk bertahan hidup di sini. Setidaknya sampai seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Tidak, itu tidak mungkin. Itu bukan pulau terpencil. Tapi aku benar-benar ditinggalkan di sana. Kami sampai di sebuah gua di seberang pulau, yang menurut Silas, penduduk setempat tidak pernah berkeliaran. Kamu akan aman di sini, aku akan segera kembali. Aku tidak membutuhkan dia untuk menjagaku. Dia mungkin tinggal di sini bertahun-tahun, tapi aku tidak akan. Aku akan melarikan diri. Tidak sulit membuat rakit, kan? Jadi aku mengumpulkan beberapa kayu. Kamu lapar? Silas kembali dan melemparkan padaku sesuatu yang terbungkus dari daunan. Singkirkan serangga-serangga kotor ini dariku. Aku lebih baik kelaparan. Ini makanan lezat. Kamu harus mencobanya. Tetaplah di sini. Jangan melakukan hal bodoh. Hari mulai gelap, jadi aku tidak punya pilihan selain tidur dalam keadaan lapar di gua yang pengap dan kotor. Ada lumut dan serangga kotor di mana-mana. Ih, saat fajar menyingsing aku tidak tahan lagi. Aku bangkit untuk melanjutkan mengerjakan rakitku. Tada!
Mudah sekali. Sekarang selamat tinggal Pulau Bodoh. Tapi tidak. Rakit indahku hancur dan tenggelam begitu menyentuh air. Merasa kalah aku berbaring di pasir dengan frustasi. Tiba-tiba aku mendengar peluit. Silas? Bagaimana bisa aku naik ke sana? Apa aku peliharanya atau semacamnya? Apa penyebabnya membuatku berjalan jauh ke sini? Ingat, aku belum makan sehari pun. Kalau begitu, ayo kita sarapan. Tapi ambil uang kembalian dulu. Dia kemudian membawaku ke sungai dan menunjukkan cara menangkap ikan. Apa maksudmu aku harus sarapan dengan tongkat ini? Perhatikan dan pelajari, Tuan Putri. Kemudian Silas menusukkan tombaknya ke dalam air berulang kali hingga penuh dengan ikan. Oke, mau menantangku? Shh, itu mudah. Hanya saja tidak. Sepertinya ikan-ikan itu bisa membaca pikiranku. Sudah setengah jam berlalu dan masih nihil. Ada banyak ikan di laut, tapi entah kenapa kamu tidak bisa menangkapnya. Jangan mengharapkan apapun dariku. Terserahlah, aku tidak lapar, aku tidak membutuhkannya. Adikku pasti akan segera datang dan membawaku keluar dari sini dengan helikopter pribadi. Tapi Silas benar-benar membersihkannya. Memanggang ikan di depanku hingga aroma sedap memenuhi hidungku. Tapi aku tidak mungkin menyerah pada hal ini. Ini adalah taruhan terbaikmu, kecuali jika kamu ingin mencoba tikus bakar atau jangkrik atau... Bagus, beri aku. Saat kita pertama kali bertemu, menurutku kamu manis. Tapi setelah melihat ini... Tarzan sombong ini. Kenyang sekarang, kalau begitu waktunya bekerja. Bekerja? Jadi kamu hanya menjadikanku sebagai budakmu? Apakah kamu ingin tetap tinggal di gua itu? Kamu tidak boleh mencari rumah serangga seperti itu. Kami terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan hingga mencapai pohon besar ini. Kita harus membuat kamu tempat berlindung di atas sana. Kamu akan aman dari hewan liar dan penduduk asli tidak akan pergi ke daerah ini. Apakah aku harus dinaikkan begitu tinggi? Jika mereka berbahaya, kenapa kamu bisa bertahan di sana selama ini? Apakah kamu mempermainkanku? Aku sangat beruntung. Aku tersapu badai saat berlayar sendirian, dan ketika aku terdampar di sini, penduduk asli sudah siap untuk, kau tahu, mengirim aku kepada Tuhan. Tapi untungnya putri kepala suku Nora dengan putus asa memohon kepada ayahnya untuk membiarkanku hidup, dan karena alasan tertentu dia melakukannya. Hal itu tidak akan terjadi pada sembarang orang. Oh, gadis Nora ini pasti sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu sebabnya kamu tinggal di sini selama ini? Sangat romantis. Berhentilah membuang waktu, ayo mulai bekerja. Membangun tempat perlindungan ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan. Dan Silas terbukti cukup suka memerintah. Berikan aku dahan yang besar, lebih besar. Amy, tali rotan, beri aku pisau lagi. Tunggu sebentar, biarkan aku bernapas. Kamu sangat penuh semangat beberapa menit yang lalu, istirahatlah. Aku ingin menyelesaikan ini sebelum matahari terbenam. Aku duduk di sana menyaksikan Silas bekerja saat sore menjelang senja. Dan aku pasti tertidur sebentar. Karena ketika aku bangun rumah pohon selesai dibangun. Sejujurnya itu lebih baik dari yang aku harapkan darinya. Tapi di mana dia? Aku melihat sekeliling, tapi satu-satunya yang aku temukan adalah coretannya di tanah. Tetap di sini. Aku senang memiliki tempat berlindung sendiri, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menghabiskan waktu. Tiba-tiba terdengar suara, pasti berasal dari suku tersebut. Aku mengikuti arah suara itu, berharap tidak tersesat. Namun tak lama kemudian aku menemukan sekelompok penduduk asli berkumpul di sekitar api unggun besar. Mereka menyanyikan sesuatu, yang lain menari, yang lain bersorak. Sepertinya mereka sedang bersenang-senang yang membuatku merasa rindu kampung halaman. Untuk sesaat aku begitu tenggelam dalam perayaan mereka sehingga aku lupa bahwa aku sedang diam-diam. Oh, jangan lagi. Aku bisa saja mencoba lari, tapi aku membeku. Syukurlah Silas melangkah maju, menyuruh yang lain untuk tetap tinggal. Saat dia mendekat, kami melakukan kontak mata sebentar sebelum dia memberi isyarat kepada orang-orang bahwa keadaan aman. Lalu mengedipkan mata sekilas sebelum kembali ke api. Tak lama setelah aku kembali ke rumah, Silas pun melakukannya. Apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh? Aku tidak bercanda ketika aku mengatakan bahwa akan sangat buruk jika mereka mengetahui tentangmu. Maaf, aku hanya takut dan kesepian. Aku sendirian dan keluargaku pasti mencariku kemana-mana. Yang mengejutkanku, Silas datang untuk menghiburku. Semuanya akan baik-baik saja, aku mengerti. Siapa? Di mana? Bagaimana kabarmu di sini? Dia jelas tidak tahu banyak bahasa Inggris, tapi senjatanya yang diarahkan ke aku sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia sedang marah. Silas segera berlari untuk menenangkannya. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi dia pergi, meski tidak sebelum menatapku dengan pandangan kotor untuk terakhir kalinya. Ternyata itu adalah Nora. Oh, sungguh melegakan, seorang kenalan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jangan merayakannya terlalu cepat. Nora memaksamu untuk segera pergi. Oh, dia tahu caranya? Kalau begitu aku tidak punya banyak pilihan apakah aku tetap di sini atau pergi dari sini, kan? Jangan khawatir, aku akan menjaga Nora. Dan dia pasti melakukannya karena hari-hari berlalu dan penduduk asli tidak pernah datang untuk mengusirku. Silas terus mengunjungiku setiap hari, membawakan pakaian, mengajariku memetik buah, dan berayun di dahan. Tak lama kemudian pekerjaannya beralih ke permainan. Dia mulai mengajariku tarian suku dan kosakata. Dan kami mengunjungi air terjun dan danau di sekitar pulau. Cukup menyenangkan. Serasa berpetualang lagi bersama ayah. Percaya diri dengan pengetahuan tentang pulau itu, aku mulai menjelajah sendiri. Tapi Silas tidak mempersiapkanku untuk ini. Seekor macan tutul muncul dan perlahan bergerak ke arahku. Aku mencoba tetap tenang menemukan cara untuk melarikan diri meskipun seluruh bagian diriku ketakutan. Tiba-tiba Nora melompat turun entah dari mana dan mengelus macan tutul itu, seolah-olah dia adalah anak kucing kecilnya. Dia memberinya seekor ikan lalu kucing itu dengan senang hati lari. Terima kasih banyak. Aku Amy.
Teman Silas. Silas, milikku. Ya, dia milikmu sepenuhnya. Aku sangat membencinya. Aku bahkan tidak akan menyentuh sehelai pun rambutnya. Silas? Aduh, tidak. Nora mendengus keras sebelum pergi. Ini, atau sebaiknya aku tidak membaginya karena kamu sangat membenciku. Oh, hentikan. Hidupku dipertaruhkan. Ini bukan waktunya untuk mengakui perasaanku. Ups, apa yang baru saja aku katakan? Aku terus tergagap, membuat alasan yang tidak masuk akal. Kamu bahkan tidak mendengarkanku, kan? Kamu belum mendengarkan apapun yang kukatakan. Hah? Apa katamu? Dia menyeringai dan pergi tanpa berkata apa-apa. Aku tidak bisa berhenti tersenyum melihat gelang konyol itu. Pulau ini tidak terlalu buruk. Aku memiliki kebebasan yang selalu aku inginkan. Aku bangun saat matahari terbit dan mengalami hal-hal seperti ini. Inilah kehidupan sebenarnya. Suatu hari matahari sudah terbenam dan Silas masih belum juga datang. Aku mulai khawatir saat dia tiba. Bersama Nora? Silas bilang dia ingin membawakanku beberapa pakaian. Aku lega dia akhirnya ingin berdamai. Tapi ekspresinya membuatku bingung. Ketika aku berterima kasih dia tidak mengatakan apapun atau bahkan tersenyum. Kami duduk mengelilingi api. Silas dan aku membicarakan satu persatu hal. Ups, kita mungkin lupa tentang Nora. Tapi kendala bahasa adalah masalah besar loh. Jadi dia hanya duduk merajuk. Tiba-tiba dia berdiri menyebabkan batu bara panas berceceran di sekujur tubuhku. Silas buru-buru membantu membersihkan tanganku sementara Nora bergegas pergi. Apa dia baik-baik saja? Mungkin kamu harus mengikutinya. Tapi Silas meyakinkanku bahwa dia akan baik-baik saja dan pergi mencari getah lidah buaya untuk luka bakarku. Aku pikir dia salah menafsirkan hubungan kita. Apa iya? Karena aku juga berpikir ada sesuatu yang terjadi. Aku terlalu terkejut namun berhasil menenangkan diri untuk menjawab dengan kikuk. Kata siapa? Aku rasa kamu belum mengajakku kencan, Tuan. Besok akan menjadi kencan pertama kita. Di hutan jamur, bagaimana menurutmu? Aku senang Silas memilih tempat ini untuk kencan, karena segala sesuatu tentang tempat ini sangat menarik dan indah. Tak lama kemudian aku telah berjalan jauh di depan Silas. Aku tahu aku telah melangkah terlalu jauh, namun ada sesuatu yang menarikku semakin jauh ke dalam hutan. Aku berjalan menyusuri gua ini sambil berpikir aku melihat seberkas cahaya di ujungnya. Dan memang ada. Gua itu bukanlah jalan buntu, tapi hanya ditutupi tanaman merambat. Dan, ya Tuhan, ini seperti surga lain yang belum ditemukan. Dan ada puing-puing helikopter tua. Aku segera memanggil Silas, dan dia sepertinya juga tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Kami menjelajahi helikopter sepanjang pagi, tapi yang ada hanyalah bongkahan sampah berkarat. Kami hendak pergi ketika Silas menekan tombol dan radio menjadi hidup. Kami telah menemukan hobi baru kami. Sejak itu kami pergi ke sana setiap hari, mendengarkan musik dan rekaman konten di stereo. Namun pada akhirnya kami mendapat sinyal radio yang lemah. Dan untuk pertama kalinya kami memiliki koneksi ke dunia luar. Biasanya aku tidak terlalu peduli dengan berita, tapi aku tergerak oleh cerita yang terdengar familiar. Tepat setelah kematian nama terbesar di industri permata, istrinya diusir dari rumah. Adakah kaitannya dengan hilangnya sang putri bungsu? Siapa yang akan menjadi pemenang perebutan warisan? Apakah ini nyata? Apakah mereka membicarakan keluargaku di radio? Kenapa ibuku pergi? Aku kemudian mengingat perilaku aneh ibu sebelum aku pergi. Dia untuk pertama kalinya mendorongku untuk melakukan petualangan. Dan entah bagaimana aku berakhir di sini. Apakah ini suatu kebetulan? Oh tidak, bagaimana bisa seorang ibu melakukan ini pada putrinya sendiri? Tenang, aku yakin ini lebih dari itu. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Secara pribadi menurutku harimau tidak memakan anak-anaknya. Mungkin tidak. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku harus pulang. Sekarang. Hei, ini aku lagi, Amy. Terakhir kali kita berbicara, aku mendapat penemuan besar. Namun sebelum itu, aku akan mengingatkan bagaimana kita sampai di sini. Kematian ayahku membuatku benar-benar terpukul. Jadi ibu tiba-tiba meyakinkanku untuk bepergian untuk mengalihkan pikiranku dari hal itu. Namun alih-alih bersenang-senang, aku malah terdampar di pulau eksotik milik suku asli yang tidak menyukai orang asing ini. Untungnya aku bertemu Silas yang membantuku bertahan hidup di sini dan kami sebenarnya sudah cukup dekat. Kami bersenang-senang sehingga aku sejenak lupa kalau aku harus kembali. Sampai aku mendengar rumor bahwa kecelakaan mungkin saja direkayasa. Apakah ibuku sendiri yang menyebabkanku berakhir di sini? Aku harus segera pulang untuk mencari tahu. Dan Silas bersedia membantu sekuat tenaga, tapi sudah beberapa hari berlalu dan aku belum mendengar kabar apapun darinya. Aku menunggu dengan antusias lalu dengan tidak sabar sampai dia datang. Akhirnya suatu sore aku mendengar suara berisik di luar. Aku segera turun untuk memeriksa. Yang mengagetkanku itu bukan Silas. Itu Nora. Dan seperti biasa dia tampak kesal melihatku. Aku mencoba memberitahunya Silas tidak ada di sini, tapi dia tetap melewatiku dan mengambil tongkat untuk menggambar sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Seni abstrak? Di sana, pulau. Aku melihat orang-orang. Lalu aku mengerti, ada sebuah pulau dengan orang-orang. Bisakah kita sampai di sana? Ya, bisa. Pergi. Kita bisa naik perahu ke sana? Dia mengangguk lagi dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. Ya Tuhan, aku melompat kegirangan. Mungkin aku salah tentang dia. Nora membawaku ke pantai, di mana dia menemukan sebuah perahu kecil yang tersembunyi di balik semak. Pergi, sekarang. Pergi, pergi. Nora menarikku ke arah perahu, mendudukanku dan mulai mendorong perahu ke arah air. Bukankah sudah terlambat untuk berlayar sekarang? Angin lebih cepat.
Saat kami mencapai tepi air pasang, aku menyadari. Tunggu, aku perlu memberitahu Silas aku akan pergi. Nora langsung menjadi frustasi. Silas, dengan ayah. Bahaya. Aku tidak begitu percaya padanya, tapi aku juga tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan seperti ini lagi. Aku tidak bisa membayangkan meninggalkan Silas tanpa pamit. Aku merasakan perutku berlubang. Tapi kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Pasti. Keluarga kami punya semua uang untuk menyelamatkannya nanti. Tunggu sebentar lagi, aku akan mencari bantuan. Nora terus mendorongku dan dia benar, patroli bisa mendeteksiku kapan saja. Jadi aku mulai mendayung. Sampai jumpa lagi Silas. Tapi aku hanya berhasil berjalan beberapa meter, lalu perahuku seperti tersangkut sesuatu. Aku berbalik untuk melihat. Silas? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Hei, Nora bilang ada pulau berpenghuni di dekat sini, dan aku tidak mau melewatkan kesempatan ini. Turun dari kapal. Terlalu gelap dan berbahaya untuk pergi ke sana sendirian. Aku akan memeriksanya dulu dan kembali besok untuk memberitahumu apakah itu aman. Tetaplah di sini. Aku yakin dengan kemampuan berlayarnya, tapi sepertinya Nora tidak. Dia memegang lengannya, memintanya untuk tidak pergi. Dia tetap mengabaikannya dan naik ke perahu. Nora memelototiku sebelum bergegas pergi. Tapi aku tetap di pantai sejenak menyaksikan Silas menghilang ke dalam laut yang gelap. Tak lama kemudian, angin semakin kencang dan hujan mulai turun dengan deras. Badai berlangsung sepanjang malam. Aku begadang, menunggu di gua tempatku menghabiskan malam pertamaku di pulau itu. Hujan berhenti menjelang fajar. Aku tidak bisa duduk diam dan terus berjalan mondar-mandir di sepanjang pantai, mencari tanda-tanda keberadaan Silas. Nora segera kembali, meneriakiku dalam bahasa ibunya. Aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Tapi aku tahu dia juga mengkhawatirkan Silas sepertiku. Dia akan segera kembali, segar bugar, aku percaya padanya. Dan beberapa saat kemudian dia benar-benar berada di sana, kembali ke pantai. Mau tak mau aku berlari dan memeluknya begitu dia keluar dari perahu. Aku bertanya apakah dia baik dan bagaimana dia menghadapi hujan. Dan Silas menjawab semua pertanyaanku dengan pelukan erat, tapi tak lama kemudian kami disela oleh Nora. Dia berteriak dengan marah lalu pergi. Silas mengejarnya dan mengatakan beberapa hal yang sepertinya menenangkannya. Pulau itu sebenarnya adalah tambang permata milik keluargamu. Aku sudah memberitahu mereka bahwa wanita mereka masih hidup dan siap untuk pulang. Ya Tuhan, benarkah? Mereka menyiapkan kapalnya sedikit lebih jauh ke lepas pantai karena berbahaya jika mendekati pulau ini loh. Berlayarlah sebentar dan mereka akan segera menjemputmu. Yeay, aku akhirnya pergi. Kita akhirnya. Silas berhenti berjalan dan menatapku dengan sedih. Ayo pergi. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Nora hanya akan membiarkanmu pergi dengan damai jika aku tetap di sini. Jika aku pergi bersamamu, dia akan memberitahu ayahnya. Hatiku teriris. Kita akan bertemu lagi. Aku berjanji. Bagaimana? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Silas meremas tanganku lalu melepaskanku. Aku mencoba untuk tidak menoleh ke belakang saat aku naik ke perahu dan berlayar. Aku melakukan perjalanan selama beberapa menit atau beberapa jam. Aku tidak tahu lagi, sampai akhirnya aku terlihat oleh kapal yang lebih besar. Mereka mengirimkan skoci untukku dan begitu berada di kapal aku dirawat dengan baik oleh semua orang, menawarkan makanan dan pakaian hangat. Tapi hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi keluargaku. Aku menelpon ke rumah dan orang di ujung sana adalah nenekku. Dia sama terkejutnya mendengar suaraku seperti aku terkejut mendengarnya. Ternyata, setelah semua kejahatan yang terjadi setelah kematian ayahku, nenek pindah ke rumah kami untuk mengurus semuanya dan menunggu kepulanganku. Kami menangis selama 10 menit lalu aku mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, aku aman dan aku akan segera pulang. Sesampainya di rumah, nenek, pengasuh Emma, dan adikku Briona bergegas menyambutku. Saat adikku memeluk erat-erat, aku menyadari betapa aku sangat merindukan mereka dan juga menyadari bahwa ibuku benar-benar tidak terlihat. Tidak ada seorang pun yang menyebut dirinya dengan cara apapun. Aku memberanikan diri untuk bertanya kepada nenekku tentang dia. Tepat ketika polisi mengatakan ada tanda-tanda kecurangan dalam kasus hilangmu, aku sudah curiga. Lalu ketika Emma mengatakan bahwa ibumu yang menyarankanmu pergi ke sana dan memainkan permainan konyol itu, aku langsung mengusirnya. Manusia itu benar-benar penuh kejutan. Apa menurutmu ibu yang mendalangi semua ini? Dia benar-benar berusaha menyingkirkan kalian berdua. Briona beruntung dia lupa paspornya. Jangan murung sayang. Kamu masih memilikiku, Briona dan Emma juga. Kami semua mencintaimu dan sangat peduli padamu. Sekarang istirahatlah, ini pasti perjalanan yang panjang bagimu. Keesokan harinya begitu aku bangun, aku pergi mencari adikku untuk memastikan apa yang dikatakan nenek. Ketika aku menemukannya, aku tidak dapat menghentikan air mata. Bagaimana mungkin ibu yang melakukan ini? Kenapa dia tega melakukan hal seperti ini pada anak-anaknya sendiri? Amy, jangan pernah mendengarkan cerita dari satu sisi saja. Hah? Apa kamu tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Hanya saja jangan langsung mengambil kesimpulan. Dia kemudian minta diri untuk bekerja dan buru-buru pergi sebelum aku sempat menanyakan hal lain. Aku terus memikirkan apa yang dikatakan Briona, tapi tidak bisa memunculkan spekulasi lain. Saat aku melewati kamar orang tuaku, aku melihat sebuah kotak terletak di luar pintu, penuh dengan barang-barang ibuku. Pengasuh Emma mungkin sedang mengemasi barang ibuku dari sini. Sesuatu di kotak menarik perhatianku. Aku membukanya dan menemukan bahwa itu adalah album fotoku sejak aku masih kecil dan di samping setiap gambar ada beberapa catatan cinta. Ini pasti tulisan tangan ibuku. Mataku tertuju pada foto diriku yang sedang bermain piano dan ibuku menulis,
Sweet Pea memainkan lagu favoritku. Dia bermaksud baik, tapi aku selalu menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan memberontak. Itukah sebabnya dia berhenti mencintaiku? Apakah aku melakukan sesuatu yang begitu buruk hingga dia menginginkanku pergi? Tiba-tiba aku merindukannya. Aku mendapati diriku mengambil foto itu ke ruang piano, suatu tempat yang belum pernah aku datangi secara sukarela. Tapi saat aku meraih kendok pintu, aku mendengar suara-suara datang dari dalam. Aku mengintip melalui pintu yang terbuka. Hentikan, cukup beruntung kamu tidak tertangkap. Segera keluar dari sini sebelum terlambat. Dan membuang semua usahaku dengan sia-sia? Mustahil. Rencanaku berjalan dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa bertahan? Jadi, rencana B, kamu harus mengamankan posisi itu di Dewan Direksi sebelum Amy menghalangi. Dan aku akan mengurus sisanya. Tapi, ya Tuhan, mereka dalang dibalik semua ini? Malam itu, aku menunggu sampai semua orang berkumpul untuk membuat pengumuman menarik. Besok, aku secara resmi akan mulai bekerja di perusahaan itu. Aku sedang berproposal untuk diajukan ke Dewan Direksi untuk mendapatkan persetujuan mereka. Itu luar biasa, sayang. Tidakkah kamu pikir kamu perlu istirahat, sayang? Kamu mengalami cobaan besar dan... Aku siap, aku baik-baik saja. Ya, Briona juga akan menjalankan perusahaan. Dan aku senang bisa membantunya. Semakin banyak tangan semakin baik. Aku sangat senang kamu ingin bergabung dengan perusahaan ini. Malamnya, pengasuh masuk ke kamarku dengan segelas susu hangat. Oh, Emma, kamu selalu menjagaku dengan baik. Ya, besok akan menjadi hari besar dan kamu perlu istirahat malam yang cukup. Terima kasih. Habiskan susumu sebelum dingin, sayang. Selamat malam. Aku memeluk gelas hangat itu dan tersenyum padanya saat dia berjalan keluar. Oke, satu revisi terakhir lalu aku akan menyiapkan pakaian untuk besok. Tapi mataku lelah sekali. Tiba-tiba aku terbangun oleh suara di pintu. Lalu perlahan terbuka, disusul langkah kaki. Seseorang sedang berjalan ke arahku. Dia sedang memeriksa dokumenku. Aha, saatnya menyelesaikan dramamu, Emma. Oh, ya ampun. Tidurlah yang nyenyak di tempat tidur. Aku akan membereskannya. Hentikan aktingmu, dasar penyihir. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan di sini? Presentasiku untuk besok? Kamu bercanda. Ini jebakan. Tapi susunya, kamu sudah meminum semuanya. Maksudmu segelas susu beraroma menghipnotis itu, aku sudah membuangnya. Maaf. Tiba-tiba aku merasa alergi laktosa. Kamu berani berpikir kamu bisa membodohiku di rumahku sendiri. Aku sudah melihat semuanya. Tapi kenapa kamu begitu ingin menjatuhkanku? Emma, bukankah kita... Karena putriku, Briona lebih pantas ditemani ini daripada kamu. Bahkan sebelum aku sempat memproses informasi itu, Emma bergegas ke arahku sambil memegang kain lap yang dibasahi kloroform. Saat dia memundurkanku ke sudut, pintu terbuka. Nenekku dan Briona bergegas masuk, diikuti oleh polisi yang langsung menahan Emma. Briona berlari mendekat sambil berteriak, "Sudah kubilang aku tidak ingin ada bagian dalam rencanamu. Aku tidak akan pernah menyakiti adikku." Briona, tahukah kamu bahwa dia sebenarnya ibu kandungmu? Tidak sampai ibu pergi, lalu Emma menceritakan semuanya padaku. Merasakan kebingunganku, Briona menjelaskan bahwa Emma berselingkuh dengan ayah kami bertahun-tahun yang lalu. Namun ayah kami tidak mau menikahinya karena statusnya yang lebih rendah. Dia sudah mengandung Briona saat itu, jadi ayah kami mengizinkannya tinggal sebagai pengasuh. Saat ibuku menikah dengan ayah kami, dia hanya mengetahui bahwa Briona adalah anak tiri suaminya. Maaf aku tidak berterus terang lebih awal. Aku tidak tahu harus berbuat apa, karena aku tidak menyadari seberapa jauh dia bersedia bertindak. Tapi saat aku melihat dia mengotak-atik minumanmu, aku tahu bahwa aku setidaknya perlu mengingatkanmu. Terima kasih karena selalu berada di sisiku dan mengatakan kebenaran sekarang. Pasti lebih sulit bagimu untuk memproses semua ini, tapi jangan khawatir, kita masih bisa memperbaikinya. Emma mencoba menjelaskan kejahatannya ketika polisi mengantarnya pergi dengan borgol. Mereka meyakinkan kami bahwa keadilan akan ditegakkan. Kami menghubungi ibu dan pada pagi hari dia sudah kembali ke rumah. Setelah beberapa kali menangis, meminta maaf, menjelaskan, dan berpelukan, semuanya menjadi senormal mungkin. Aku mengakui bahwa aku tidak ingin bertanggung jawab menjalankan perusahaan, namun ada sesuatu yang aku inginkan. Aku ingin kembali ke Pulau Permata dan mengawasi eksplorasi tambang baru. Apa yang tidak aku katakan adalah alasanku sangat ingin kembali. Dialah satu-satunya yang dapat aku pikirkan saat aku memulai perjalanan kembali ke pulau. Kami naik perahu besar sejauh yang kami bisa sebelum aku harus menaiki perahu dayung agar tidak terdeteksi begitu kami mencapai wilayah asal. Sebelum aku menyadarinya, pulau itu muncul di cakrawala. Jantungku berdebar-debar saat aku mendayung semakin cepat, menunggu saat akhirnya aku bisa melihat Silas lagi. Aku begitu fokus pada daratan di depan, sehingga aku tidak melihat gelombang besar datang dari belakang dan membalikkan perahuku. Ketika aku membuka mata, sekali lagi aku mengira aku sudah mati. Kali ini karena hal pertama yang kulihat adalah wajah malaikat. Silas, Amy, hai, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Namun momenku di surga terganggu oleh kembalinya suku tersebut. Kami dikelilingi oleh penduduk asli yang berteriak dan menancapkan tombak mereka ke tanah. Seorang pria yang lebih marah dan berpakaian lebih khas daripada yang lain melangkah maju. Ini pasti ketuanya. Dia meneriakkan sesuatu kepada yang lain, dan mereka terdiam. Dia berteriak lagi dan semua tombak mereka diarahkan ke arahku dan Silas. Aku menatap Silas, wajahnya tidak berubah. Dia memelukku semakin erat. Tepat ketika aku mengira akhir itu sudah dekat, aku mendengar suara yang kukenal. Nora berdiri di antara kami dan ayahnya.
Berteriak putus asa, ekspresi kepala suku melembut dan setelah beberapa diskusi di antara mereka, kepala suku memberikan perintah lain, yang membuat Silas sangat terkejut. Jadi, ya, terima kasih kepada Nora dan semua perbuatan baik yang telah dilakukan Silas untuk suku tersebut. Mereka menyelamatkan nyawa kami, tapi mereka memerintahkan kami untuk segera meninggalkan wilayah mereka. Jadi aku dan Silas pindah ke pulau utama, tempat tambang permata keluargaku berada. Di sini kami masih menikmati keindahan dan kesederhanaan gaya hidup liar, sambil terhubung dengan seluruh dunia dan membantu mengelola bisnis keluarga kami. Jadi wajar saja jika kami tidak diperbolehkan tinggal di pulau suku tersebut. Apalagi kami masih memiliki teman yang sering datang berkunjung. Nora telah mengomeli ayahnya agar mengizinkannya datang ke pulau kami setiap beberapa hari. Awalnya karena Silas, tapi menurutku dia sudah mengincar seseorang yang baru sekarang. Bonjour, aku Chloe dan aku tinggal di kota Toulouse, Perancis. Aku mengerjakan debut novel romanku tentang sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bersama, terlepas dari semua rintangan yang mereka hadapi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan... Bu! Tersesat di dunia fiksi bodohmu lagi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan komentar. Itu Cedric, kakak laki-lakiku. Tapi aku meragukannya karena kami sama sekali tak punya kesamaan. Dan dia itu rasa sakit luar biasa di... Oh ya, kurasa kalian bisa bilang aku ini introvert dan aku bermimpi menjadi novelis roman terlaris, mencari nafkah dengan melakukan hal yang kucintai. Hanya saja mimpi tak selalu berjalan sesuai rencana dan penerbit sepertinya tak menyukai naskahku. Sementara Cedric adalah setan yang menyamar, yang tujuan utamanya adalah membuat hidupku sengsara. Dia mematikan alarmku dan membuatku terlambat hadiri rapat, mengganti semua nama kontakku menjadi emoji, dan suatu kali aku terbangun melihat laptopku terbungkus plastik. Masalahnya, dia bisa lolos berperilaku tengil hanya karena dia dianggap tampan. Di mata penggemarnya, dia tak mungkin salah. Tinggal dengan Cedric merupakan ujian ketahanan. Jadi aku menghindarinya sebisa mungkin dan sekolah di sekolah swasta, alih-alih di sekolah negeri yang sama dengannya. Semuanya lancar hingga orang tua kami kehilangan semua aset. Dan kami tak punya pilihan lain kecuali pindah ke rumah mungil ini. Suatu malam aku turun ke bawah mengambil air dan kulihat ibu dan ayah terjaga hingga larut malam dengan tagihan yang menumpuk. Melihat mereka begitu membuatku sangat ingin membantu. Jadi hari berikutnya aku katakan ke mereka kalau sekolah negeri punya klub menulis kreatif dan kalau aku ingin pindah ke sana. Biaya sekolahku bukanlah beban lagi. Tapi pergi ke sekolah yang sama dengan Cedric bukan hal yang tepat, jadi aku bersikeras agar dia berpura-pura tak mengenalku sama sekali. Tetap saja, beberapa hari pertama sungguh buruk karena aku terus saja tersesat dan merasa begitu asing. Aku hampir tak menatap ke atas dan hanya mengenali siswa lain berdasarkan sepatu mereka. Syukurlah berkat cewek bersepatu sneaker pink dan putih, Emma. Dia satu-satunya yang sungguh melihatku dan saat kuceritakan padanya mengenai mimpi menulisku, dia sangat mendukung. Kami jadi sahabat dan aku bisa ngobrol tentang apa saja, bahkan kakakku yang menyebalkan. Semuanya lebih baik di sekolah tapi tidak di rumah. Orang tuaku masih terus berupaya menyembunyikan masalah keuangan mereka dan Cedric hanya menjadi Cedric. Apa dia tak bisa lihat kalau sekarang bukan saatnya untuk kelakuan badutnya? Aku membantu sebisa mungkin dengan bersih-bersih, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan bahkan bekerja paruh waktu di toko roti. Sementara dia benar-benar tak melakukan apapun. Kenapa kau tak bisa berhenti main-main? Santai sis, bahkan kalau kau punya masalah, semua stres ini akan membuat rambutmu beruban. Baiklah, bertingkahlah seperti orang bodoh dan tinggal di tempat bodoh ini selamanya. Aku akan dapatkan rumah lama kita sendiri. Setelah shift yang sibuk, aku hanya ingin pulang dan langsung tidur. Tapi ketika berjalan di sepanjang trotoar, kulihat Cedric sedang melakukan pertunjukan bodoh dan berisik. Dasar gelandangan egois dan konyol. Aku harus sungguh-sungguh menahan diri, kalau tidak tinjuku sudah pasti akan mendarat di wajahnya. Aku masih punya bab terakhir untuk diselesaikan. Badanku siap untuk istirahat, tapi aku tak bisa bersantai. Tidak jika aku ingin menyelesaikannya sebelum peluncuran buku Louis Beaumont. Dia adalah penulis favoritku. Aku sudah rencanakan berbulan-bulan untuk terbang ke Nice dan serahkan naskahku padanya. Tiba-tiba, lampu mati. Guys, sepertinya PLN memutus aliran listrik kita karena tagihan yang tak terbayar itu. Astaga, kita tak bisa hidup seperti ini. Jadi ku keluarkan sejumlah uang dari balik naskah. Itu uang perjalananku ke Nice. Tapi ini lebih mendesak, jadi aku harus lakukan yang harus kulakukan. Ibu, ayah, ini ada uang, hanya untuk membantu sedikit. Hari berikutnya, Cedric menerobos masuk ke kamarku dengan senyum sombong di wajahnya. Tebak siapa yang akan pergi ke Paris? Cobalah untuk tak terlalu merindukanku ya. Apa? Tapi di mana kau mendapatkan uangmu? Ibu dan ayah dong. Coba lihat. Itu uangku? Aku tak percaya ini. Kami bahkan tak punya listrik, tapi mereka memberinya uang untuk mengacau di Paris. Aku mendorongnya keluar dari kamarku dan membanting pintu. Aku selalu berusaha sebaik mungkin untuk tak mengecewakan mereka. Tapi mereka menyukai kakakku yang pecundang dan memanjakannya sampai busuk. Semua urusan keluarga ini membuatku lelah, jadi di hari sekolah aku menceritakannya ke Emma.
Hanya saat ku coba bicara padanya, dia sepertinya teralihkan dan terus hanyut dalam alunan musik. Apa kau mendengarkan? Oh, maaf, tapi irama ini sungguh keren. Lihat, dia adalah pemenang kontes. Bukankah dia luar biasa dan berbakat? Ku tengok ponselnya dan melihat. Apa? Cedric? Jadi dia pergi ke Paris untuk kontes bodoh ini? Jangan membicarakan dia, oke? Itu kakakku yang egois dan tak perhatian yang selalu kuceritakan. Jadilah penggemarnya dan kita tak bisa lagi berteman. Semuanya menjadi lebih buruk saat Cedric pulang dan benar-benar membuat hujan dengan uang hadiahnya. Chloe, lihat semua uang yang dimenangkan kakakmu. Berkat-berkatnya kita bisa kembali ke rumah kita yang lama. Kenapa semuanya terlihat begitu mudah untuk Cedric? Dia menyanyikan rap omong kosong dan menjadi selebriti. Sementara akulah yang harus relakan perjalananku, mimpiku. Paling tidak kami dapatkan rumah lama kami, tapi hari demi hari wartawan yang mengganggu ini membuatku gila. Bagaimana Anda hasilkan lirik yang bermakna? Bermakna? Semua orang tahu rap itu sebenarnya bukanlah musik. Itu cuma suara berisik penuh dengan umpatan dan cacian. Iya, jangan pedulikan dia. Dia cuma ngambek karena tak sarapan. Tak ada yang bisa lepas dari nama Cedric, bahkan di sekolah. Tolong, kenalkan aku padanya. Kenapa kau begitu terobsesi dengannya? Apa kau tak ingat apapun yang kukatakan tentang betapa menyebalkannya dia? Ayolah, beri kesempatan pada musiknya. Aku tak percaya seseorang yang menulis lirik seindah itu bisa jadi seburuk yang kau katakan. Baiklah, kalau dia ingin menemuinya, maka akan kukabulkan keinginannya. Sudah waktunya dia lihat wajah aslinya. Kubuka pintu dan menunjukkan Emma ke dalam. Tiba-tiba kami terselimuti taburan konfeti. Kenapa muka masam itu? Bom itu sambutan dahsyatku. Kau tahu berapa lama untuk bersihkan kekacauan ini? Ini kakakku, seorang idiot. Kakak idiot, M. Tapi kemudian aku berbalik melihat Emma sudah menyerap setiap perkataan Cedric. Aku tak tahan lagi. Waktuku lebih baik kuhabiskan untuk menulis. Pikiran gelisah melewati rasa takut. Matamu akan temukan mataku. Cinta akan mengikat kita seperti 9 nyawa kucing. Wah, itu sempurna. Tunggu, suara itu terdengar tak asing? Oh, astaga, laki-laki ini begitu tampan. Bonjour, saya Pierre, kolega Cedric. Apa dia ada di rumah? Ya, biar kutunjukkan jalannya. Untuk apa kau mencarinya? Kami sedang berkolaborasi, jadi aku di sini untuk berlatih. Sebagai penyanyi senior, aku juga bantu Cedric membangun pertunjukan dan koneksi di industri ini. Dia luar biasa, ya kan? Setelah hari itu, Pierre lebih sering mengunjungi rumahku. Ternyata, dia laki-laki yang manis dan lembut, yang selalu membawakan kami hadiah seperti bunga dan lilin beraroma. Setelah makan malam, dia bahkan membantuku cuci piring. Bagaimana mungkin seorang malaikat bekerja dengan kakakku yang setan? Suatu hari saat aku keluar dengan Emma, tiba-tiba dia melingkarkan lengannya padaku dan berkata, "Kau sungguh kelihatan ceria akhir-akhir ini." Itu mungkin karena Cedric lebih sering tampil di acara musik. Apa maksudmu itu tak ada hubungannya dengan Pierre? Ayolah Chloe, itu terlihat dari wajahmu. Baiklah, dia sangat baik. Dan senyumnya secerah mentari. Bagaimana bisa kudekati seseorang sepertinya? Kenapa kau tak awali dengan sepucuk surat cinta? Kuterima saran Emma dan menuliskan surat paling romantis yang pernah ada lalu membawanya ke perusahaannya. Jika ada yang bertanya, aku akan bilang aku di sini untuk menemui kakakku. Hah? Apa mereka bertengkar? Aku mendatangi Pierre dan bertanya padanya apa yang terjadi. Oh, bukan apa-apa. Cedric hanya stres karena jadwalnya yang padat. Yang benar saja, seolah-olah rap omong kosong ini bisa membuat stres. Sekarang ini momenku, jadi kuselipkan surat itu ke tangan Pierre kemudian berlari pergi. Aku masih diliputi kegembiraan saat sampai di rumah. Hanya saja Cedric merusak suasana hatiku dengan duduk di sana terlihat seperti habis menelan tawon. Oh tidak, apa semua pesta di dunia hiburan terlalu melelahkan? Sungguh tragis. Diamlah Chloe, pemimpi sepertimu tahu apa. Pemimpi? Paling tidak aku bukan idiot yang dangkal dan egois. Kukorbankan segalanya agar kau bisa mengejar karir rap bodohmu itu. Dan yang kau lakukan hanya bertingkah seperti orang brengsek yang tak tahu berterima kasih. Dewasalah dan berhenti bersikap kekanakan. Aku berharap dia balas memakiku, tapi sebaliknya dia memberiku tatapan kosong, lalu dengan gontai pergi ke kamarnya. Dia tak turun makan malam atau apapun selama 3 hari ke depan. Rumah ini tentunya sangat sunyi tanpanya. Tapi dia orangnya santai dan semuanya akan segera balik normal, ya kan? Kurasa sebaiknya kunikmati ketenangan selagi aku bisa. Hari berikutnya Emma muncul di rumahku dalam keadaan sedih. Apa Cedric di sini? Dia tak menjawab pesan atau teleponku. Hah? Kalian berdua saling berkirim pesan? Aku hanya penasaran apa dia baik-baik saja. Sungguh tipikal dirimu yang bicara dengannya di belakangku. Yang membuatku heran, Emma dengan tak sabar menerobos melewatiku begitu saja dan lari ke kamar Cedric. Kemudian dia kembali muncul membawa catatan. Cedric sudah pergi. Astaga, betapa tak bertanggung jawab dan impulsif. Dia sungguh tak peduli tentang siapapun kecuali dirinya sendiri. Cukup, aku tak mau dengar kau jelekkan kakakmu lagi. Apa kau tak bisa lihat dia sedang berjuang keras dan menunjukkan tanda-tanda depresi?
Siapa yang tak peduli dengan keluarga di sini? Dan kau sungguh percaya kau ini lebih baik darinya? Ledakan Emma membuatku tercengang. Apa Cedric sungguhan depresi? Bagaimana aku bisa tahu kalau dia selalu main-main? Malam itu, ibu dan ayah terus khawatir tentang hilangnya Cedric. Dia memberikan semua yang dia punya untuk membantu kami, sementara kami tak bisa lakukan apapun untuk membantunya. Ingat saat dia tampil di jalanan, dia memberikan pada kami semua uang yang dia hasilkan. Dan dia selalu berusaha menghibur kami sementara semuanya terpuruk. Cedric hanya ingin mengikuti kontes rap untuk memenangkan lebih banyak uang. Dia sangat gugup, tapi kami percaya padanya. Jadi kami berikan uang itu untuk mendaftar. Oh Tuhan, jadi aku salah paham dengannya selama ini? Tiba-tiba aku ingat lagu kemenangan yang Emma bersikeras agar aku mendengarkannya. Aku naik ke atas ke kamarku dan menyalakannya. Itu tentang kami, keluarganya, tercinta. Ternyata dia bukanlah pecundang menganggur seperti yang kukira. Dia selalu memasang wajah bahagia untuk membangkitkan semangat orang lain, sementara diam-diam bergumul dengan rasa sakitnya sendiri. Aku harus menemukannya dan minta maaf segera. Jadi aku pergi ke Pierre untuk minta tolong. Aku tidak menyangka dia sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Seharusnya aku tahu kalau dia menderita dan tak membebaninya dengan pekerjaan. Tapi akan ada pertunjukan penting yang akan datang. Jika Cedric tak muncul, dia melanggar kontraknya dan harus membayar jumlah yang sangat besar sebagai kompensasi. Oh tidak, itu tak baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau tahu tidak, kau terlihat begitu mirip dengan Cedric. Bagaimana kalau kau menyamar sebagai dia? Tapi bagaimana? Jangan khawatir, tim tata rias kami adalah yang terbaik, tak akan ada yang tahu. Semua ini kedengarannya gila, tapi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Keluargaku tak mungkin berhutang lagi karena hal ini. Menjadi sedekat ini dengan Pierre membuat hatiku berbunga-bunga. Dia mengajakku untuk makeover, lalu aku belajar lip sync dan tampil di panggung. Aku bahkan berusaha jalan dan bicara seperti kakakku. Aku merasa tak enak karena menipu penggemarnya. Tapi aku tak bisa ambil resiko Cedric terkena masalah besar. Hanya sekali ini saja. Kadang aku juga lip sync, tak jadi masalah. Aku merasa sedikit bingung, lalu tiba-tiba ada satu kru panggung di atasku yang tak sengaja jatuhkan kunci pas. Itu bisa saja mengenaiku kalau Pierre tak bergerak cepat dan menyelamatkan. Sekarang kami berlatih dan astaga, sibuknya. Pierre bersamaku sepanjang waktu dan sangat mendukung. Kami juga tak pernah berhenti mencari Cedric bersama-sama. Aku merasa hubungan kami semakin erat, tapi aku tak tahu kenapa dia belum bertindak. Mungkin surat pertamaku tak cukup jelas, jadi aku menyelinap ke ruang Pierre dan tinggalkan satu lagi untuknya. Baru kemudian di hari itu, kulihat dia terpaku pada ponselnya, jadi aku melirik sekilas. Hah? Dia sedang mengirim pesan ke seseorang dengan nama panggilan yang sangat lebay. Tentu saja, dia tak tertarik karena dia sudah kencan dengan orang lain. Oh tidak, aku harus tarik surat keduaku sebelum kupermalukan diriku sendiri. Aku lari ke ruangannya, tapi tak bisa menemukannya dimanapun. Tunggu, apa ini? Ini dia malam besar itu. Aku benar-benar ketakutan. Pierre tersenyum dengan manis padaku dan menggandeng tanganku. Kami berbagi pandangan, kemudian naik ke panggung bersama. Ada begitu banyak orang di luar sana. Kakiku rasanya mati rasa. Tapi kemudian kulihat Emma berseri-seri kepadaku dari baris depan dan kegelisahanku reda kembali. Dengan cepat kutemukan irama, lalu melakukan lip sync dan menari dengan sempurna. Tapi di tengah lagu, lampu panggung tiba-tiba mati dan sesosok bayangan menuju ke arahku. Cedric! Para penonton berdecak kagum, lalu tepuk tangan kegirangan saat Cedric lanjutkan pertunjukan selanjutnya. Selama waktu istirahat, semua orang pergi ke belakang panggung dan melihat Pierre mencengkram lengan Cedric. Cedric, kau dari mana saja? Kami semua sangat khawatir padamu. Hentikan aktingmu. Kau hanya memperalatku untuk memperkaya dirimu sendiri. Memaksaku melakukan pertunjukan demi pertunjukan dan saat aku sudah kelelahan, kau memaksaku lip sync. Apa yang kau bicarakan? Pertunjukan ini membantumu mendapat dukungan. Memulai di industri ini memang sulit. Hei, aku bahkan meminjami uang untuk dapatkan rumahmu kembali. Maksudmu uang yang kau pakai untuk mengikat kakakku dengan kontrak bodoh ini? Kau paksa Cedric bekerja secara eksklusif denganmu, tampil gratis selama 2 tahun untuk melunasi hutangnya. Tapi menurut tanda terima untuk setiap pertunjukan, uang yang seharusnya ia terima telah melebihi jumlah hutangnya padamu. Oh, apa-apaan? Kaget sekali? Kini kami punya semua bukti untuk melawanmu. Memangnya kenapa? Toh Cedric sudah menandatanganinya. Kontrak adalah kontrak. Melanggarnya maka kau dikeluarkan dari perusahaan dan dipastikan kau tak akan pernah mendapat pertunjukan lagi. Seluruh keluargamu akan menjadi miskin seperti sebelumnya. Kurasa tidak. Apa yang publik akan katakan kalau dia tahu kau sudah menggodanya selama ini? Lalu saat dia menolakmu, kau memanipulasinya dan memaksanya bekerja terlalu keras? Berapa lama kau tahu? Cukup lama untuk mengungkapmu. Sekarang kau punya 2 pilihan. 1. Batalkan kontrak dalam waktu 24 jam dan bayar kakakku kelebihan uang yang kau eksploitasi darinya. Atau 2. Kami akan beritakan perbuatanmu dan lihat apa kau bisa bertahan di dunia hiburan setelahnya. Aku tak membencimu karena berbuat jahat padaku, tapi kesepakatan ini tak adil. Pierre kelihatan gugup dan marah, kemudian bergegas pergi begitu saja. Aku berpaling ke kakakku yang bodoh dan menyebalkan lalu memberinya pelukan erat. Aku minta maaf salah paham denganmu sebelumnya. Kenapa kau tak cerita ke kami kalau kau pinjam uang untuk dapatkan kembali rumah kita? Aku tahu kau sangat ingin rumah kita kembali. Jadi aku mengikuti kontes itu tapi hadiah uangnya tak cukup. Saat itulah aku minta Pierre.
Bodohnya aku, kalau kau tak temukan kontrak dan tanda terima itu, aku masih percaya kebohongannya dan bekerja hingga kelelahan. Jadi kau menerima pesanku? Aku hendak menutup semua koneksi di dunia ini. Tapi hari itu aku merasa sangat gelisah, jadi kubuka ponselku dan melihat pesanmu. Pasti karena telepati saudara kandung. Satu lagi, Emma, kau sungguh membantuku temukan diriku lagi. Bagaimana menurutmu? Mau jadi pacar rapper superstar? Ya, aku mau. Tolong jaga seminimal mungkin hal-hal berbau mesra di depanku. Untungnya aku terselamatkan saat seorang kru panggung memanggil Cedric untuk kembali ke panggung. Kau tahu, tak mudah bagi kami para artis mendapat panggung besar. Sungguh sebesar panggung ini. Selalu ada harga yang harus kami bayar untuk kesuksesan itu. Karenanya aku selamanya berterima kasih pada keluarga dan teman-teman hebatku yang selalu mendukungku. Dan ucapan terima kasih untuk adikku yang jadi inspirasiku untuk lagu ini. Kemudian dia mulai menyanyikan rap puisiku. Iramanya dan puisinya mengalun, benar-benar membuat kerumunan penonton bersemangat. Dia ini seniman lirik yang jenius. Setelah pertunjukan, Cedric menerima sebuah video dari Pierre. Cedric, aku minta maaf karena memanfaatkanmu. Aku sangat menyukaimu dan ingin menjagamu tetap dekat. Akan kubayar hutangku padamu kemudian mengambil cuti dari dunia hiburan. Aku sungguh berharap suatu hari nanti kau bisa memaafkanku. Phew, semua drama itu begitu besar untuk ditangani seorang introvert sepertiku. Sekarang telah kunikmati waktu sendiri untuk memulihkan diri. Berkat rap Cedric, lusinan penerbit menghubungiku untuk puisiku, termasuk mereka yang sebelumnya menolakku. Astaga, apa aku salah lihat? Surat dari Louis Beaumont sendiri. Aku tak sabar bertemu dengannya langsung. Dan kalian tetaplah mengusahakan mimpimu. Mungkin ada malaikat rahasia sedang dalam perjalanan untuk membawakanmu kesempatan yang luar biasa. Aku penasaran siapa yang akan dapat jackpot minggu ini. Bagaimana kalau si pirang Joseph itu? Tidak dia terlalu lambat. Atau ada si Arthur. Tapi terakhir kali selama itu bahkan kesulitan membawa nampan makananku. Mengingat ada ujian sains minggu ini, kurasa lebih baik memilih seseorang yang pintar. Itulah saat kulihat Jack. Ayahnya adalah supir keluargaku. Iya, si kutu buku itu pasti tak akan mengecewakanku. Jadi, aku Victor. Aku 17 tahun dan aku kaya. Ayahku menyumbangkan begitu banyak uang ke sekolah ini, sampai ia lebih berkuasa daripada kepala sekolahnya. Jadi apapun kenakalan yang kulakukan, para guru tahu yang terbaik bagi mereka adalah menutup mata. Dan lihat, aku tak cuma kaya, tapi juga tampan. Semua orang ingin jadi temanku. Setiap hari para cewek mengejarku, tapi sayang sekali bagi mereka, aku sudah punya pacar cewek terseksi di sekolah, Jessica. Dan untuk para cowok, wajar jika mereka semua bisa habiskan waktu denganku. Jadi tiap minggu kupilih salah satu dari mereka untuk menemaniku dan melakukan tugas-tugasku. Hei Jack, selamat Bung, ini minggu keberuntunganmu. Maaf, bisa kau pilih orang lain? Dengan takut-takut, Jack berkata, kemudian berlalu pergi. Apa? Tak ada seorang pun yang pernah berani menolakku. Aku menarik tangannya, tapi dia bahkan menumpahkan kotak jusku. Oke, cukup kutu buku. Tamat riwayatmu. Hari berikutnya aku sedang berdiri di dekat lokerku, menyuruh Arthur menata bukuku. Saat aku tak sengaja dengar Jack bicara ke temannya soal ujian sains. Aku benar-benar lupa kalau kami harus serahkan ujian itu online sampai tengah malam nanti. Aku tahu. Akan kubuat tugas Jack jadi milikku. Oh, jenius. Sore itu kukatakan pada guru olahraga kami kalau Jack sedang piket. Jadi ia menyuruhnya membereskan ruangan olahraga setelah kelas. Sementara itu kubuka laptopnya dan kusalin pekerjaannya. Nah, esai? Selesai. Kecil. Beberapa hari kemudian, guru sains memanggil kami berdua ke kantor dan bertanya kenapa tugas kami identik. Tapi hei, tak hanya aku sudah menyerahkannya lebih awal, tapi dia juga di bawah kendaliku. Jadi tentu saja aku tetap mendapat A dan Jack dapat F. Sepulang sekolah, Jack mengikutiku ke mobil. Lalu saat aku akan masuk, dia melompat di depanku dan membanting pintu hingga tertutup. Kau curang. Kau mencuri tugasku. Tidak, aku yang mestinya mengatakan itu. Aku mengumpulkannya duluan. Mendengar kami bertengkar, ayah Jack keluar dari mobil dan dengan panik meminta maaf padaku atas apa yang dilakukan anaknya. Kau harusnya tahu siapa kau ini. Ayahmu cuma pelayan yang menjadikanmu bukan siapa-siapa. Aku menyeringai. Kemudian aku merebut kunci dari tangan ayahnya dan masuk ke mobil. Aku akan pulang sendiri hari ini. Selamat tinggal, pecundang. Kutu buku itu sudah mengacaukan moodku, dan sekarang aku perlu menghibur diri sendiri dengan bersenang-senang. Oh, ya ampun, pesta itu keren. Saat aku melewati sebuah lorong, kuputar volume musik itu sampai maksimal dan bergoyang. Tiba-tiba aku mendongak melihat sebuah truk meliuk-liuk ke arahku, jadi aku banting setir tepat pada waktunya dan menabrak pembatas jalan. Astaga, apa-apaan? Aku bergumam lalu keluar dari mobil. Akhirnya aku tinggalkan mobilku di sana dan naik Uber untuk pulang. Tapi tunggu dulu. Kenapa semua orang mengemudi di sisi kiri jalan, bukannya di sebelah kanan? Mungkin kepalaku yang agak pusing membuatku jadi berimajinasi. Kubuka mataku dan rentangkan tanganku. Aduh, ini bukan kamarku. Dalam kondisi mabuk, aku pasti nyasar ke rumah kumuh seseorang.
Aku bergegas keluar dari sana dan lari turun ke bawah mendapati ibu dan ayahku di dapur sedang sarapan. Victor, ayo cepat, kalau tidak kau akan terlambat. Oh, dan jangan lupa kau bantu ibumu di toko kelontong sepulang sekolah. Ada apa dengan semua permainan peran ini? Di mana aku? Ketakutan, aku lari keluar untuk memeriksa. Apa? Alamatnya benar. Jalan Riverside nomor 138. Tapi rumahku itu mansion megah. Gubuk apa ini? Pastinya ini cuma mimpi, ya kan? Aku bergegas kembali ke rumah dan berteriak. Ayah, ibu, apa yang terjadi dengan mansion kita? Nah, apa kau mimpi? Haha, kita sekaya itu sampai punya mansion. Nah, itu khayalan yang tak mungkin. Sekarang ganti pakaian dan akan kuantar kau ke sekolah. Tak mungkin. Itu cuma mimpi buruk. Yang biasanya berakhir saat kita sampai di lokasi lain, ya kan? Mungkin nanti saat aku di sekolah semuanya akan kembali normal. Oh, sekolah terlihat persis sama. Aku sangat lega. Aku berjalan melalui koridor dan menyapa orang-orang. Hah? Kenapa mereka mengabaikanku? Mereka pasti lupa siapa bosnya di sini. Tapi tak masalah, ada Jessica kesayanganku. Aku berlari dan menciumnya di pipi. Tapi, ku pegang pipiku dengan kaget. Kepalaku rasanya berputar-putar saat seseorang tiba-tiba menyikutku dari belakang. Itu adalah Jack. Ku cengkram kerah bajunya. Beraninya dia cari perkara denganku tepat di depan Jessica. Lepaskan tanganmu dari pacarku. Kau ini pilihan Jack minggu ini, jadi perhatikan perilakumu. Jack memilihku? Kau pikir kau siapa? Anjing miskin sepertimu tak akan mampu memiliki hidup layak dan masuk ke sekolah ini tanpa keluargaku. Lihat dirimu sendiri. Sayang, abaikan dia. Ayo kita pergi. Jessica mengusap lengannya dan kemudian mereka berdua pergi. Aku berdiri di sana kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa seolah aku ini terjatuh ke semesta alternatif. Kutampar wajahku sendiri untuk keluar dari sana. Aduh, kenapa aku tak terbangun dari mimpi buruk ini? Ini semua berawal dari lorong itu, kan? Jika itu merupakan pintu masuk ke dunia ini, maka itu juga pintu keluar dari kegilaan ini. Jadi aku naik taksi untuk kembali ke sana. Tapi tunggu dulu, di mana lorong itu? Aku menyuruh sopir untuk pergi ke sana kemari beberapa kali, tapi lorong itu tak di sana. Tapi aku kehabisan uang untuk perjalanan kembali, jadi sopir itu tinggalkan saja aku di sana. Kebingungan, aku berkeliaran di sekitar tanpa tujuan hingga akhirnya aku sampai di toko kelontong, di mana kulihat ibuku sedang bekerja. Ya ampun, ibuku, yang selalu punya pembantu di dekatnya, sekarang harus kerja banting tulang? Aku tak tahan melihatnya seperti ini dan bergegas datang untuk membantunya. Keesokan harinya aku bangun pagi dan berpikir aku akan memilih pakaian yang pantas untuk pergi ke sekolah. Ya, hidup harus terus berjalan, jadi sementara aku masih terjebak di sini, paling tidak aku harus mainkan peranku. Tapi, versi diriku ini punya selera berpakaian yang buruk. Dan lihat, sekarang aku berubah jadi kutu buku sungguhan, harus kuubah sedikit. Saat aku sampai di sekolah dan membuka lokerku, ada daftar perintah dari Jack. Apa? Bersihkan semua kotoran di sepatu sneakersnya? Ini omong kosong. Jadi kubuang lembar kertas itu ke sampah. Kemudian entah dari mana, Arthur dengan cepat mengambilnya dan berbisik ke telingaku. Bro, kusarankan kau lakukan apa yang Jack katakan. Kenapa? Dia konyol. Untuk menjaga kedamaian, sebenarnya tak ada seorang pun yang menyukainya. Kami hanya baik padanya karena kami tak mau dapat masalah. Dan melihat Jack mendekat, Arthur segera pergi. Beberapa hari ke depan, aku melihatnya langsung. Orang-orang menjilat Jack, tapi nanti di belakangnya mereka jahat padanya. Dia berjalan kemana-mana seolah dia memimpin sekolah. Dia bahkan membuat satu anak dikeluarkan hanya karena dia melaporkan saat Jack curang dalam ujian. Dasar anak manja. Dan juga, Jessica itu cewek matre. Suatu kali, aku menangkap basah dia menggoda cowok basket. Aku bahkan tak sengaja dengar dia berkata, kalau Jack tak kaya, aku tak mungkin meliriknya 2 kali. Dia itu cuma mesin ATM buatku. Tunggu dulu, jika Jess berpikir begitu tentang Jack, maka apa dia berpikiran yang sama tentangku saat kita pacaran? Jadi, selama ini, Jack tak pernah punya teman sejati, sama seperti aku sebelumnya. Jujur saja, dia itu memuakkan, tapi sekaligus menyedihkan. Setelah itu, kuperhatikan Jess terus memberiku pandangan menggoda. Aku tak mahu dapat masalah, jadi aku mengacuhkannya. Kemudian suatu kali saat aku di lorong, dia melabrakku dan berteriak. Kenapa kau menghindariku? Tak seorang pun pernah menolakku. Aku berusaha tetap menjauh darinya, lalu entah dari mana Jack muncul dan mengamuk. Ada apa ini? Aku tak punya kesempatan menjelaskan karena Jess segera mendatangi Jack. Sayang, dia terus mendekatiku. Dia tak mau biarkan aku sendiri. Bukan begitu, dia memanfaatkanmu. Aku memandangnya dengan panik. Di parkiran, jam 3.30 sore, kau akan membayar karena mengganggu pacarku. Kemudian mereka berdua berjalan pergi bergandengan. Jadi setelah sekolah dengan gugup aku pergi ke parkiran. Dia melempar kunci mobil padaku dan mencibir. Kemudikan, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan, kalau tidak kupastikan kau akan dikeluarkan. Sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi kuputuskan pergi bersamanya untuk cari tahu apa yang akan dia lakukan. Dia menyuruhku mengantarnya pulang. Cukup mudah. Tapi kemudian segera saat ku buka pintu, ayahku muncul. Dan dengan suara memohon berkata pada Jack, tolong tuan, jangan biarkan anak saya dikeluarkan. Ayah, apa yang ayah lakukan? Meminta maaf langsung padanya, tak peduli apapun alasannya. Ayah menatapku dengan pandangan tegar. Jack mencibir ayahku dan berkata, bagaimana kalau kau yang mengambil alih kesalahannya agar dia tak dikeluarkan? Kemudian dia melemparkan segepok uang ke wajah ayahku. Kau dipecat. Aku berteriak padanya, kau tak bisa memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kau punya uang. Victor, hentikan, kau salah. Tolong, saya telah menyelamatkan Anda dari kecelakaan, jadi tolong maafkan putraku. Kemudian ayah menyingsingkan satu bagian celana panjangnya untuk memperlihatkan kaki palsunya. Itu kali pertama kulihat ayahku menangis.
Tunggu, ini mengingatkanku atas apa yang terjadi tahun lalu. Aku bersikap brengsek pada satu cowok sampai dia berniat menabrakku untuk balas dendam. Tapi ayah Jack melesat ke depan dan mendorongku keluar dari jalur. Aku tahu dia terluka parah, tapi sebagai anak yang cuek, aku tak menganggapnya serius. Wah, aku sangat arogan. Kuharapkan semua orang menunduk patuh padaku, dan aku sungguh mengira semua orang ingin jadi temanku. Namun kenyataannya, aku sama sekali tak punya teman sejati. Kepalaku rasanya seperti mau pecah. Aku ingin kabur, jadi aku masuk ke mobil itu dan berkendara pergi tanpa pikir panjang. Kuhentikan mobil itu saat kulihat itu, lorong itu yang sudah mengubah hidupku. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan terpancar langsung ke mataku. Hal berikutnya yang kutahu, aku dan mobil itu sama-sama tersedot ke arah cahaya. Hah? Di mana aku? Sepertinya di rumah sakit. Kemudian kudengar seseorang memekik senang dan menggenggam erat tanganku. Oh, itu ibuku. Syukurlah kau sudah bangun, katanya dengan air mata basah di pipinya. Ibu, ayah, kenapa aku di sini? Dan tanggal berapa sekarang? Nah, ini tanggal 22 Mei. Kau koma 3 bulan lamanya. Kami tak yakin jika kau bisa melewatinya. Ternyata hari itu, di perjalanan pulang pesta, di dalam lorong itu aku mengalami kecelakaan parah dan akhirnya koma. Jadi apa yang kualami hanyalah mimpi, ya kan? Tapi yang aneh, waktu aku tinggal dalam dunia misterius itu benar-benar bertepatan dengan waktu saat aku mengalami koma. Apa mungkin semesta paralel itu nyata adanya? Terlepas dari apapun tentang semesta yang aneh itu, satu hal yang pasti, aku sudah mendapat pelajaran. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, aku kembali jadi Victor yang dandy. Tapi jangan salah, aku bukan cowok sok seperti dulu. Tidak, aku sudah berubah. Hal pertama yang kulakukan saat kembali ke kehidupan normalku adalah putus dengan Jessica si cewek matre. Tapi lintah lapar itu terus saja memohon untuk kembali, tak tahu malu. Berikutnya tentu saja aku berhenti menyuruh anak-anak lainnya lakukan tugas-tugasku dan memulai obrolan ringan dengan mereka bukannya memerintah. Sekarang tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku perlu berdamai dengan Jack. Ku minta pada ayah untuk menaikkan gaji ayahnya dan juga untuk mengadakan pesta makan malam akhir pekan ini untuk mengundang keluarganya. Karena aku merasa bersalah belum sempat berterima kasih pada ayah Jack secara pantas atas apa yang ia lakukan untukku tahun lalu. Tentu orang tuaku dengan senang hati setuju dan berkata mereka bangga padaku karena begitu pengertian. Jadi, sekarang aku juga siapkan hadiah perdamaian kecil untuk Jack. Kurasa ini akan membuatnya sangat antusias. Hai guys, aku ingin cerita pada kalian tentang musim panasku yang paling berkesan. Ceritanya termasuk rumah tanpa ada ortu, cewek impianku, dan rahasia besar adik kecilku, Silas. Sebenarnya, Silas tak ingin ceritakan soal itu ke kalian, tapi cerita ini terlalu lucu untuk kami simpan sendiri. Jadi tetaplah menyimak, biar ku ceritakan apa yang terjadi. Bayangkan adegannya, di sana aku sedang makan corn dog saat orang tua kami memberitahu mereka akan pergi liburan di hari jadi pernikahan mereka yang ke-20 tahun. Itu artinya aku akan berada di rumah sendiri seminggu lamanya, di rumah peternakan kami yang dikelilingi ladang yang sangat luas. Kedengarannya hebat kan? Tapi tunggu. Bahkan lebih baik, karena teman-teman masa kecilku yang kini tinggal di luar kota juga kembali ke desa untuk liburan musim panas. Tentu saja orang tuaku mengizinkanku mengundang mereka ke sini. Sedekat itu keluarga kami. Ya Tuhan, aku belum bertemu Carl lebih dari setahun, dan adik perempuannya Eli juga. Yap, tak ingin kukatakan aku naksir sekali pada adik sahabatku, tapi begitulah. Pokoknya, ini akan jadi surga musim panas. Tapi kalian tahu, manusia berencana, Tuhan menentukan. Ternyata orang tuaku tak mengajak Silas bersama mereka, karena mereka pikir aku sudah cukup besar untuk menjaga adikku. Ah, sungguh mengecewakan. Bagaimana bisa aku membuat Eli terkesan jika ada anak kecil pengeluh yang harus kujaga? Aku harus berpikir cepat. Jadi segera setelah kami lambaikan tangan melepas orang tuaku, kuberikan PS4 milikku dan berkata, Silas, kau boleh memainkannya hanya jika kau janji lakukan apa yang kuminta dan tak menggangguku. Tentu saja dia setuju. Maksudku, anak 8 tahun mana yang tak ingin main Fortnite? Sesekali kuperiksa dia, dan kuberikan jus dan cemilan. Selain itu, aku punya banyak waktu luang untuk kuhabiskan nongkrong bersama Carl dan Ellie. Semua berjalan lancar untuk beberapa hari pertama, dan tak ada yang menandingi berada dekat sahabatmu dan gebetanmu seharian lamanya. Wah, aku tak bisa melepaskan pandanganku dari Ellie. Dia sepertinya jadi makin cantik. Kemudian di suatu malam kami duduk-duduk di luar memandangi bintang. Itu sungguh romantis, terutama saat Carl menganggapnya membosankan dan meninggalkan kami berdua. Aku hendak melakukan trik menguap dan merentangkan tanganku untuk merangkul bahu Ellie. Seketika Silas muncul dan menyusup di antara kami. Kupelototi dia. Dengan gigi berkatup, aku bertanya padanya apa yang dia mau. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, Edward, sekarang aku bosan dengan permainan itu. Aku mau es krim. Ellie tertawa. Kemudian mereka berdua turun untuk mengambilnya. Apa? Beraninya si culun kecil ini mengacaukan pendekatanku yang mulus. Dasar perusak suasana. Aku perlu cari trik baru untuk menangani anak yang menjengkelkan ini. Jadi keesokan harinya, ku bilang pada Silas kalau dia ingin mengunduh permainan baru pilihannya, dia harus ke ladang dan mencari tongkol jagung dengan jumlah persis 200 biji di dalamnya. Dia terlihat ingin menangis, tapi dia pergi menuju ladang. Oh, betapa pintarnya aku mengirim adik kecilku untuk upaya yang sia-sia. Kuharap dia akan menyerah setelah beberapa jam, tapi tidak. Dia ada di sana dan mencarinya seharian. Dia bahkan berhasil menyeret Karl untuk membantunya.
Pada akhirnya, dia masih tetap harus pergi dengan tangan kosong. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih pada adik bodohku ini karena membantuku menghabiskan soreku yang indah bersama Eli. Malam itu, kami semua duduk bersama di ruang tamu dan berbagi cerita hantu yang seram. Kuharap Eli akan ketakutan sampai dia meringkuk di pangkuanku untuk berlindung. Jadi kuceritakan pada mereka tentang rumah kosong, yang termasuk properti keluarga kami. Kakekku dulu tinggal di sana, tapi sekarang sudah terbengkalai lebih dari 40 tahun lamanya. Ada banyak rumor tentang rumah itu berhantu. Seorang petani cerita, dia melihat hantu wanita di dekat jendela, tapi dia lenyap di udara. Dan orang lain berkata, mereka melihat sosok seram melayang-layang keluar rumah dan mengejar mereka. Eli terkekeh lalu berkata, "Oh, seram. Sebaiknya kita memeriksanya." Apa? Bukan ini yang kubayangkan di pikiranku. Nyatanya, dia tak tampak takut sama sekali. Aku tak ingin pergi ke sana. Rumah itu tua dan seram. Memikirkannya saja sudah membuatku takut. Untung bagiku, Sila sangat tidak menyarankan kami dengan mengatakan bahwa dia mendengar ada yang menangis di rumah itu. Dan orang tua kami tidak mengizinkan kami ke sana. Dan kemudian entah dari mana, aku merasakan angin dingin berembus ke arahku dengan suara tiupan, membuat bulu kuduku berdiri. Dan boom! Lampunya mati. Seluruh ruangan menjadi gelap. Semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Aku tak mau mati sekarang. Tidak sebelum aku sempat memberitahu gebetanku bagaimana perasaanku. Aku sedang terhanyut dalam hayalan menakutkan. Saat lampunya menyala kembali, semua orang langsung tertawa. Ya Tuhan, kudapati diriku duduk di pangkuan Eli dengan kepala di antara kedua tanganku. Rupanya adik kecilku yang jahil, yang ternyata sengaja mematikan lampunya untuk iseng. Sungguh memalukan. Ya sudahlah, setidaknya Eli berubah pikiran soal ingin memeriksa rumah itu. Tapi beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku pergi mengambil cemilan dari simpanan rahasiaku di bawah tempat tidur. Tapi apa ini? Semua coklat batangan Snickers itu hilang. Itu tak mungkin Silas, karena dia benci coklat Snickers. Ya kan? Kemudian saat kami menonton film, Ellie mulai menggigil. Jadi sebagai cowok yang mengagumkan, aku pergi mengambil selimut untuknya. Tapi semua selimutnya hilang. Saat aku kembali dan memberitahu keadaan Ellie soal itu, Ellie bilang itu aneh, karena kapan hari dia tidak bisa temukan piyamanya. Dan sebotol Gato Red Car juga hilang. Jadi, apa benar ada hantu di rumahku? Dan untuk adikku, dia bertingkah seolah dia dihantui. Dia jarang berbicara lagi, dan selama 3 hari berturut-turut, tepat di jam 6 sore, dia menghilang dari rumah selama berjam-jam. Ini sangat aneh, maksudku, itu adalah waktunya untuk acara favoritnya, dan dia sungguh tak akan melewatkan adventure time tanpa alasan yang bagus. Bagiku, menyenangkan kalau Silas tak ada di rumah, tapi karena aku ini kakaknya, aku masih harus memperhatikannya, karena ayah dan ibu tak akan terkesan kalau sampai aku kehilangan dia atau apa. Malam itu secara misterius dia menghilang lagi. Aku agak curiga, jadi aku pergi mencari Silas, tapi tak bisa kutemukan dimanapun. Panik, aku lari di sekitaran taman memanggil namanya. Akhirnya, aku merasa ada tangan menepuk bahuku. Aku sangat gelisah. Aku berbalik dan melihat Silas berdiri di sana. Aku membentaknya, "Kamu tak bisa kabur begitu saja tanpa pamit. Dari mana kamu tadi?" Tapi dengan tenang Silas menjawab, "Memangnya kenapa? Ini urusanku, bukan urusanmu." Kemudian dia langsung berlari masuk. Dia pasti sedang bercanda denganku. Baiklah kalau begitu, jika dia mau main rahasia-rahasiaan, maka aku juga tak keberatan jadi detektif. Aku harus mencari tahu. Aku mengumpulkan Ellie dan Carl, dan menyusun rencana jenius. Keesokan harinya saat makan siang, sesuai rencana, Silas masuk ke dapur dan semuanya sudah disiapkan. Aku menempatkan toples berisi permen yang mencolok di atas meja, dan seperti yang diperkirakan, Silas langsung mengambil segenggam penuh dan memasukkannya ke dalam mulut. Oh, lihatlah wajah bahagianya. Dia tak tahu apa yang kupersiapkan untuknya. Tepat setelah itu, kami masuk ke ruangan. Tak ingin ketahuan makan sembunyi-sembunyi, Silas dengan cepat sembunyi di bawah meja, dan tentu saja kami pura-pura tidak tahu dia ada di sana. Kemudian aku mengangkat toples itu dan berkata, "Teman-teman, coba tebak, aku memesan pil ini online. Ini permen tak terlihat yang legendaris itu, yang membuat mustahil untuk orang lain melihatku." Carl berakting terkejut. Tak dapat dipercaya. Bagaimana kau mendapatkannya? Kudengar ini sangat populer, sampai terjual habis di mana-mana. Kemudian Eli bertanya padaku, "Berapa lama kami bisa menghilang jika memakan permen ini?" Ku jawab, "Kurasa jika kita hanya memakan 4 sampai 5 permen, kita bisa menghilang selama 45 menit. Kami melanjutkan sandiwara kami, lalu aku berkata agar meninggalkan toples itu di sini. Jadi besok kami bisa menjahili semua orang dengan kekuatan super baru kami. Aku mengedip dan semua mengangguk. Sekarang kemana Silas pergi lagi? Aku bertanya dan semua menggelengkan kepala. Lalu ku ambil sebuah apel dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Kemudian langsung mengintip ke bawah meja untuk mencarinya, sementara berpura-pura tidak melihat Silas di bawah meja. Dia tampak sungguh takjub dan berusaha tak mengeluarkan suara. Sekarang Silas mengira dia benar-benar tak terlihat. Dia merangkak keluar, kemudian melakukan beberapa hal lucu di depan kami. Dari mulai menari, menggoyangkan pantatnya, dan jungkir balik di ruangan. Sangatlah sulit menjaga ekspresi dan mengabaikannya. Kemudian di jam 6 sore, Silas pergi dari rumah dengan memakai ransel. Tapi karena dia mengira dia tak terlihat, dia langsung berlari melewati kami tanpa ragu. Dan tak lupa menjulurkan lidahnya keluar ke arahku sebelum pergi. Si idiot ini. Kami mengikutinya, dan coba tebak, dia pergi ke rumah kosong itu.
Kami sembunyi di balik pohon untuk melihat, dan tiba-tiba pintunya berdiri terbuka. Aku sedikit takut, jadi aku bergelayut ke tangan Ellie. Seseorang berlari ke arahnya, seorang gadis kecil. Oh tidak, itu adalah hantu. Ellie berkata, "Ya Tuhan, dia memakai pakaianku." Kulihat lebih dekat dan menyadari dia bukanlah hantu, tapi nyatanya itu gadis sungguhan. Jadi Silas menyembunyikan gadis kecil di rumah kosong kami. Dan itulah kenapa dia terus memberitahu kami agar tak datang ke sini. Karena Silas mengira dia tak terlihat, dia terus mengelilingnya dan berkata, "Kau tak bisa lihat aku kan?" Dia kelihatan lucu sekali, karena gadis kecil itu terlalu bingung untuk mengerti apapun. Dan tepat saat itu, kami menerobos masuk dan berteriak, "Kena kau!" Wah, wah, lihat, siapa pemuda dewasa yang menyembunyikan pacarnya di sini? Aku menarik ransel Silas, yang berisi coklat Snickers, dan beberapa barang yang hilang. Silas terkejut dan terngangap. Itu tak seperti yang kau lihat." Gadis kecil itu menangis dan berkata, "Aku Sally, aku tersesat, jadi Silas menolongku." Silas berkata bahwa dia bertemu Sally suatu hari di ladang jagung. Dia sendirian dan lapar, jadi dia membawanya ke sini dan merawatnya. Dia tak berani cerita pada kami, karena dia takut kalau kami akan menertawakannya. Oh, aku tak mengira kalau adikku yang biasanya bodoh ini bisa berbuat kebaikan. Jadi kupeluk mereka dan berkata, "Aku tak menyalahkan siapapun. Silas, kau sudah melakukan yang sangat baik. Dan Sally, kau akan aman di sini. Bawa dia ke rumah kita dan aku akan menelpon seseorang untuk bantuan." Untungnya polisi berkata bahwa mereka juga sedang mencari anak yang hilang. Dan keesokan harinya, Sally bertemu dengan kedua orang tuanya. Ternyata dia tadinya berada di stasiun kereta api yang padat dan akhirnya tersesat. Karena bingung, dia mengikuti pria yang memakai kemeja yang sama seperti ayahnya. Dan itulah bagaimana akhirnya dia tersesat ke ladang kami. Ya, adikku itu terkadang suka mengganggu, tapi dia anak yang baik dengan hati yang lembut. Sejak saat itu kami makin dekat, dan kugunakan tabunganku untuk menghadiahi adikku sebuah konsol khusus untuknya. Sedangkan aku dan Ellie, nah, kita sebut saja hubungan kami masih sebatas pertemanan untuk saat ini. Tapi Carl mungkin sudah tahu, dan dia kelihatannya biasa saja. Jadi beri saja aku waktu, dan doakan aku berhasil. Jaden terdiam sesaat, kemudian dengan tenang berkata, "Kau benar. Maaf, aku akan mundur. Toh jadi pihak ketiga selama ini tak membuatku memperoleh informasi apapun soal ayah Mike." Dia sungguh bersikap tenang, dan mungkin Mike bahkan tak tahu apa-apa perihal yang ayahnya lakukan. FBI mungkin harus cari cara lain untuk lakukan investigasi ini. Jaden tak tahu, Jasmine telah menjadi faktor tak terduga dalam rencana investigasinya. Setelah saat itu, Jasmine dan Mike kencan berdua saja. Tapi mereka membuat Jasmine merasa makin menjauh darinya. Kenapa wig ini harus begitu panjang? Dan sepatu aneh ini, kenapa para cewek mau menyiksa diri dengan benda-benda ini? Jasmine memikirkan tentang saat terakhir dia bersama dengan Jaden. Bagaimana dia bisa tanggalkan sepatu hak bodoh itu dan menikmati digendongnya? Tapi tentu itu tak akan pernah terjadi di depan Mike. Jaden telah menjaga janjinya dan meninggalkan kami berdua. Tapi kenapa aku merasa ada sesuatu yang hilang? Kau cantik sekali hari ini. Kalung itu sungguh luar biasa. Ah iya, aku dapat dari lemari antik ayahku pagi ini. Tebakanku ini dulu milik seorang ratu Mesir kuno. Ayahku punya banyak sekali barang ini. Oh, benarkah? Bagaimana mungkin? Ya, ia punya minat besar mengoleksi barang antik dan telah memenuhi seluruh rumah kami dengan berbagai macam barang. Menarik. Saat itu, Mike tahu pasti apa yang harus dilakukan berikutnya pada Jasmine yang kaya dan naif sementara dia masih saja sama sekali tak menyadarinya. Malam itu, Jasmine sulit tidur. Dia penasaran bagaimana Jaden bisa lenyap begitu saja. Baiklah, jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku akan membuatmu menyaksikan aku makan 10 ember ayam lalu kemudian memaksamu lari 10 putaran sambil menggendongku. Jasmine tak menyadari, bagaimanapun juga, bahwa di balik frustrasi tak jelas terhadap Jaden, dia sebenarnya merindukannya. Hari berikutnya, segera setelah Jasmine sampai di sekolah, Mike segera mendekatinya. Apa aku sudah bilang kalau umurku 16 tahun akhir pekan ini? Tidak, belum. Kalau begitu, apa ada acara khusus di hari besarmu? Ya, sebenarnya. Itulah kenapa aku datang mencarimu. Aku ingin pastikan kau punya cukup waktu untuk siapkan pakaian paling memukau, karena aku ingin kau bertemu ayahku di sana. Kau harus memberi kesan baik padanya. Wah, aku harus memikirkannya dulu. Oke. Setelah itu, Jasmine mencari Jaden kemana-mana, tapi tak dapat menemukan jejaknya. Jaden, kau kemana saja sih? Malam itu, saat Jaden mendiskusikan situasi saat ini pada mitranya, dia terkejut melihat sosok Jasmine di pintu. Bagaimana dia temukan cara masuk ke sini? Beraninya kau bolos beberapa hari ini. Apa kau sadar betapa banyak alasan yang harus kubuat untuk guru pembimbing hanya untuk dapatkan alamatmu? Kemudian Jasmine mulai memberitahu Jaden tentang kencan terakhirnya dengan Mike. Bagaimana dia merasa kalau Mike bukanlah pasangan yang cocok untuknya. Dan kalau Mike ingin memperkenalkannya ke ayahnya di pesta ulang tahun Mike. Kurasa harus kuakhiri semua sebelum ada keluarga yang terlibat. Namun, setelah tim FBI temui jalan buntu karena mereka tak bisa mendapat intel satupun, Jaden menyadari pesta ini kesempatan sekali seumur hidup untuk mereka menangkap pencuri itu. Tunggu, kau jangan terlalu cepat menyerah.
Kau dulu bersikeras untuk dapatkan Mike. Jangan campakkan dia begitu saja. Setidaknya tunggu sampai setelah pesta untuk membuat keputusan. Ya, kau benar. Aku akan pergi ke pesta itu. Setelahnya, Jasmine pergi. Dia berusaha tak merasakan kesedihan yang menumpuk dalam dirinya. Tapi malam saat dia dan Jaden hampir berciuman terus muncul di kepalanya. Akankah semuanya berbeda jika ku akui perasaanku ke Jaden? Aku sebaiknya beritahu bagaimana perasaanku terhadapnya. Jadi Jasmine menuju ke tempat Jaden. Saat dia hampir di sana, dia melihatnya sedang menemui seseorang. Hah? Ada orang lain yang tinggal di rumah ini? Kenapa aku tak melihatnya waktu itu? Jasmine dengan cepat bersembunyi di balik dinding, tak terlihat. Pesta itu jelas tiket emas kita. Dan kami kira kau menyamar sebagai Jaden dan merombak penampilan cowok itu akan sia-sia. Dia perempuan dan namanya Jasmine. Oh, apa seseorang sedang jatuh hati? Jangan lupa kalau kau adalah agen FBI, James. Jaden saja. Jasmine tak percaya apa yang baru saja dia dengar dan lihat. Saat pria itu pergi, dia langsung mendatangi Jaden. Kapan kau akan beritahu aku tentang kehidupan gandamu, James? Kuharap aku bisa beritahu padamu segalanya, tapi sungguh tak bisa. Tapi aku tak akan menyangkal apa yang sudah kau dengar. Aku agen FBI dan sedang menyamar jadi siswa SMA untuk buntuti Mike. Jasmine, tolong dengarkan aku. Aku akan beritahu semua jika waktunya sudah tepat. Jadi, aku cuma alat yang kau pakai untuk dekati Mike? Dan karena itu tak berhasil, kau sudah selesai denganku? Tidak, bukan begitu. Dan kenapa Mike? Apa yang kau butuhkan darinya? Aku tak bisa beritahu lainnya sekarang. Tapi tolong, berhati-hatilah saja di dekatnya, oke? Dia tak sebaik yang dia coba tampilkan. Aku akan kirim agen FBI untuk mengawasimu di pesta. Tidak, kau tak akan lakukan itu. Kau tak akan lakukan apapun karena kau dan FBI akan biarkan aku sendiri. Jasmine, kumohon. Walaupun begitu menyakitkan melihatnya lagi, Jasmine berbalik. Teman-temanku memanggilku Gucci, tapi kurasa kau takkan tahu. Sementara Jasmine masih marah pada Jaden, dia tak bisa tidak bertanya-tanya kenapa FBI harus mengirim orang untuk mengikuti Mike. Tiba-tiba dia ingat percakapan yang tak sengaja didengar. Pesta itu jelas tiket emas kita. Dan kami kira kau menyamar sebagai Jaden dan merombak penampilan cowok itu akan sia-sia. Mungkin aku bisa temukan jawaban di pesta ulang tahun Mike? Di hari-hari berikutnya, Jaden tanpa henti berusaha berbaikan dengan Jasmine. Dia mengiriminya pesan di setiap sosial media, mulai dari Facebook sampai Instagram hingga Twitter, dan dia harus memblokirnya masing-masing. Dia menerbangkan pesawat kertas yang berbunyi aku minta maaf ke kamar Jasmine, tapi dia hanya menatap dingin padanya lewat jendela, sementara merobek semua pesawat dan melemparkannya ke tong sampah. Suatu pagi, Jasmine bangun dan bahkan menemukan seekor merpati mengantarkan surat permintaan maaf, tapi dia masih benar-benar mengabaikannya. Pesta ulang tahun Mike akhirnya tiba. Kenapa aku merasa resah? Mungkin itu karena hamburger Gary sore ini? Sementara, Mike juga tersesat dalam lamunannya sendiri. Akankah ayah bisa melanjutkan rencana? Aku penasaran ia akan muncul dengan penyamaran apa. Tepat kemudian, Tiffany mendatangi mereka. Mike, aku punya hadiah untukmu. Mike membuka amplop dan menemukan foto Jasmine dari saat dia masih tomboy. Aku hanya ingin mengingatkanmu orang yang sebenarnya kau kencani. Aku tak peduli bagaimana dia sebelumnya, karena aku mencintainya saat ini. Pacarku yang luar biasa. Jasmine setengah menghargai perasaan Mike terhadapnya, tapi dia juga lelah karena tekanan mencoba jadi orang lain yang bukan dirinya. Andai saja kau tahu ini bukan aku yang sesungguhnya. Saat mereka pergi, Mike mendekatkan diri dan berbisik ke telinga Jasmine. Ayo kita temui ayahku, secara pribadi. Jasmine mengikuti Mike ke atap, tapi dia tak melihat siapapun saat mereka sampai di sana. Di mana dia? Sabar saja, dia selalu datang tepat waktu. Di saat itu, seorang lelaki tua berwajah ramah muncul. Jasmine melihat sekeliling kebingungan, bertanya-tanya dari mana datangnya dia. Sebelum dia sempat memperkenalkan diri, pria itu mulai bicara. Jadi, kau pasti Jasmine yang cantik. Mike sudah cerita banyak tentangmu. Ku dengar ayahmu kolektor benda antik. Ya. Anda tahu ayahku? Aku tahu dia punya sesuatu yang sangat berharga. Jasmine tak tahu apa yang dia bicarakan, jadi dia menoleh ke Mike dan melihatnya memberi isyarat. Itu kau. Kesini nak, aku punya hadiah untukmu. Cincin berlian yang cocok untuk tanganmu yang halus. Jasmine ragu, tapi entah kenapa dia mendapati dirinya perlahan menjulurkan tangannya. Saat tangannya hampir menyentuh tangannya, ada suara gemerisik. Tikus! Tiba-tiba, ada ledakan besar dan asap mengepul di udara. Jasmine terjatuh ke lantai, tak sadarkan diri. Jaden merangsek masuk dan melihat ayah Mike menghilang dalam asap saat mereka kabur. Pikirannya menyuruhnya untuk mengejar mereka, tapi melihat Jasmine tergeletak di bawah, dia langsung berlari ke Jasmine dan membopongnya keluar dari sana. Jasmine tersadar dan melihat ayah dan 3 saudara laki-lakinya dengan cemas berdiri mengelilingi. Lewat aksen mereka, dia tahu kalau pesan acak telah dikirimkan ke ayahnya kemarin malam. Memintanya menyerahkan kalung berharga untuk ditukar dengan Jasmine. Polisi memastikan bahwa pengirim pesan ancaman itu merupakan pencuri kawakan. Tapi aku penasaran bagaimana dia tahu keluarga kita punya kalung itu.
Jasmine ingat mengenakan kalung itu untuk menemui Mike dan mengatakan padanya kalau ayahnya adalah kolektor barang antik. Apa mungkin pencuri itu adalah... Ingat, dia sudah melakukan ini sejak lama. Mereka menyebutnya pencuri hantu. Tentu saja, ia punya bakat untuk mengendus barang berharga dan menghindari polisi. Sayangnya, kali ini pun sama. Sebenarnya polisi muda itu bisa saja menangkapnya, tapi dia memilih untuk menyelamatkan saudara kalian. Keluarga kita berhutang budi padanya. Apakah polisi muda itu Jaden? Kemudian Jaden datang menjenguk Jasmine di rumah sakit. Bisa kau beritahu aku kebenarannya sekarang? Apakah FBI mengejar kriminal spesialis yang tak bukan adalah ayah Mike? Kau benar, karena dia bekerja dengan cara yang misterius. Aku harus mendekatinya lewat anaknya, Mike. Jadi, kenapa kau tak menangkapnya saat kau punya kesempatan? Bukankah kau sudah menantikan momen itu? Karena kau dalam bahaya. Di saat itu, yang kupikirkan hanyalah untuk mendatangimu. Baiklah, aku percaya yang satu itu. Bisa kau beritahu apa yang sudah kau temukan? Mungkin aku bisa membantu? Kemudian Jaden memberitahu Jasmine bahwa dengan memata-matai Mike, dia temukan bahwa ayah Mike adalah seorang informan. Mike akan mencari gadis-gadis kaya, lalu menunjukkan target ke ayahnya yang akan mencuri barang berharga mereka. Itulah kenapa Mike sudah menargetkan Tiffany sebelumnya. Tapi begitu dia tahu kalau dia pura-pura kaya dan Jasmine yang asli kaya, dia berpindah fokus ke Jasmine. Maaf aku terus menyembunyikan kebenaran darimu begitu lama. Aku sangat peduli padamu dan berusaha menjagamu agar tak terluka. Tapi nyatanya begitu. Aku menyesal. Kuharap kau bisa maafkan aku. Toh kau memang menyelamatkan nyawaku. Kurasa kita bisa bilang itu impas. Jadi, kalau begitu apa langkah kita selanjutnya? Aku sungguh tak tahu. Aku mungkin punya ide. Di tempat lain, Mike dan ayahnya membuat rencana busuk. Aku tak menyangka si pengecut Jaden akan ada di FBI. Jangan khawatir, aku tahu bagaimana menanganinya. Keesokan harinya, laporan pelelangan barang antik membanjiri berita. Pameran sekali seumur hidup dan koleksi pribadi seorang pria akan dilelang untuk penawar tinggi. Koleksinya termasuk barang antik dari seluruh penjuru dunia, termasuk kalung yang katanya milik Cleopatra. Diperkirakan nilainya lebih dari 100 juta dolar. Jalanan juga dipasangi baliho dan spanduk tentang pelelangan itu. Di malam pelelangan, semua VIP dari kalangan atas berkumpul di lobi utama bersiap untuk acara besar itu. Ditambah lagi, ratusan petugas keamanan dan polisi disewa untuk menjaga lelang perhiasan selama 24 jam seminggu. Sebelum lelang dimulai, ayah Jasmine memberikan kata sambutan kepada semua tamu undangan. Hadirin sekalian, saya merasa terhormat menyambut Anda semua dalam acara hari ini. Sebagaimana yang Anda tahu, saya mengkoleksi benda antik sebagai hobi. Jadi untuk membagi kebahagiaan yang dihadirkan koleksi ini kepada saya, keuntungan lelang hari ini akan disumbangkan ke panti asuhan. Pak, apa benar bahwa kalung Cleopatra juga akan dilelang hari ini? Itu benar, tapi sekarang tak ada di sini. Saat ini masih disimpan di tempat yang sangat aman sampai bahkan nyamuk pun tak bisa lewat dan akan ditampilkan saat babak final. Apakah Anda tak khawatir kalau pencuri hantu ahli penyamaran akan mencurinya? Ya, dia tentu saja bisa mencoba. Seluruh hadirin tergelak tanpa menyadari. Dari sebuah sudut, seorang wanita elegan sedang mengawasi mereka semua dengan seringai di wajahnya. Di jam 9 tepat, sementara suara pelelangan bergema di aula hotel, seseorang berkemeja hitam dan memakai ransel muncul di pintu, mencoba memasukkan kunci ke gembok. Berhenti! Tangan di atas kepala. Ketahuan kau pencuri. Aku bukan... Di lobi, kekacauan terjadi setelah diketahui bahwa pencuri hantu telah mendekati barang berharga itu. Jasmine juga sangat gugup. Tak lama, petugas polisi datang naik ke panggung. Saya mohon jangan khawatir, pencuri itu ditangkap polisi saat mencoba membuka pintu. Lelang akan lanjut sesuai jadwal. Semua orang merasa lega dan ruangan riuh dengan tepuk tangan. Di saat itu, wanita misterius dan elegan itu berjalan menuju lift secara diam, menuju ke geria tawang. Dia kemudian dengan cepat menyelinap masuk ke dalam ruangan dan mengambil kalung itu dengan mudah. Polisi-polisi bodoh itu pasti membawa si dungu itu ke kantor polisi sekarang. Dia lalu memasukkan kalung itu ke dalam tasnya lalu meninggalkan ruangan. Tiba-tiba, seorang petugas kebersihan tua menabraknya. Saya minta maaf sekali, Nona. Wanita elegan itu menggerutu, lalu menggunakan pintu darurat untuk bergegas naik ke atap. Di atap, sebuah helikopter sudah menunggu, dengan Mike di dalamnya. Ayah Mike dengan cepat memberinya kalung itu. Saat helikopter lepas landas, para polisi datang untuk menangkapnya. Kami akhirnya menangkapmu, dasar musang. Hahaha, aku masih dapat kalungnya. Aku menang lagi, kalian bodoh. Oh, maksudmu kalung ini? Apa? Bagaimana kau bisa? Ternyata Jaden telah menukar kotak saat mereka saling bertabrakan di aula. Setelah masuk ke dalam helikopter, Mike dengan penuh semangat membuka kotak itu, yang ternyata hanya sebuah mainan dongkrak lompat. Tidak! Setelah polisi membawa ayah Mike pergi, Jasmine dan ayahnya segera menuju Jaden. Terima kasih banyak telah menyelamatkan putriku dan masih menangkap pencurinya. Terima kasih atas bantuanmu. Kami tak mungkin menangkapnya jika kau tak menyusun acara ini. Semua ini ide Jasmine dan acara itu sendiri bukan pura-pura. Semua barang antik yang dilelang malam ini asli dan hasil penjualan tersebut akan tetap disumbangkan untuk amal. Kita berhasil.
Kau benar, kita berhasil. Apa yang terjadi pada pencuri lain yang tertangkap sebelumnya? Oh, dia disewa untuk mengalihkan FBI, tapi kami tahu sejak awal dia bukanlah target pencuri kami. Untungnya, berita penangkapan adalah yang kami butuhkan untuk membuat ayah Mike bertindak dan membuatnya mengira dia bisa lolos begitu saja. Sekarang aku perlu tahu bagaimana kau menukar kotak-kotak itu dengan begitu mulus. Apa kau juga tukang sulap? Tidak, aku hanya diriku. Hari berikutnya, Jaden akhirnya mendapat waktu berdua bersama Jasmine, dan akhirnya waktunya untuk memberitahunya semuanya yang tersisa. Ini mungkin bukan wewenangku untuk bicara, tapi aku paham bagaimana perasaanmu, berusaha menjadi seseorang. Ya, inilah pekerjaanku. Tapi bukan tugasmu untuk berubah agar orang lain menyukaimu. Orang yang tepat adalah yang mencintaimu apa adanya. Orang seperti, aku. Jasmine tersentuh. Dia punya banyak hal yang ingin dia katakan, tapi dia cuma tak bisa berkata-kata. Dia menoleh ke arah Jaden dan setelah melihat profil sampingnya, dia tersipu malu. Aku... Apa kau baik-baik saja? Jasmine akan merespon, tapi dia cegukan lagi. Kurasa aku tahu apa yang harus dilakukan. Sudah lama sekali aku tidak bisa bersenang-senang di pesta. Rasanya enak sekali. Sekarang tinggal satu hal lagi yang membuat malam ini semakin sempurna. Aku akan menjadikan gebetanku jadi milikku. Itu dia, Jet. OMG, apakah dia cuma melihat ke arahku? Aku bisa merasakan jantungku berdebar saat aku membenamkan diriku di dunia yang hanya berisi aku dan Jet. Wajah Harry si mulut logam tiba-tiba muncul entah dari mana. Sudah waktunya tidur, putri kecil ibu. Apa yang dia katakan? Dan kenapa semua orang berlari ke arah jendela seperti itu? Aku berdesak-desakan ke dalam kerumunan dan mengintip ke bawah. Oh, demi Tuhan. Wanita yang sangat mengerikan berdiri di sana. Memegang speaker ponsel tak lain adalah ibuku. Janice, ini jam 10 malam. Kau tahu giliranmu untuk tinggal bersamaku malam ini. Aku tidak akan bisa tidur tanpamu. Ya Tuhan, adakah cara bagiku untuk menghilang begitu saja di sini sekarang juga? Ini terlalu memalukan. Tapi tunggu, bagaimana dia tahu aku ada di sini? Aku segera melihat ke arah Christine. Itu pasti ulah dia lagi. Semua orang tahu dia juga sangat menyukai Jet dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dia pasti mengadu. Ini sangat membuat frustrasi. Biarkan aku memberitahu kalian tentang situasinya. Wanita gila ini adalah ibuku, yang tidak cuma melahirkan aku, tapi juga kakak perempuanku Patty dan kakak laki-lakiku Will. Sepertinya kami semua baik-baik saja. Tapi ini bukan karena ibu, dia tidak membesarkan kami, tapi pengasuh kami Randy. Soalnya, ibu dulunya seorang aktris. Dia selalu sibuk dengan pekerjaan dan banyak teman kencannya, yang mengakibatkan kami bertiga memiliki ayah yang berbeda. Untungnya, kami memiliki Randy yang selalu menjaga kami, jadi aku tidak pernah merasa kekurangan apapun. Sebaliknya, harus menemui ibu sepanjang hari adalah masalah bagiku. Sebulan yang lalu, ibu tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dan tinggal bersamaku dan saudara-saudariku. Dan siapa sangka, artis yang ketinggalan zaman bisa menjadi mimpi buruk yang kekanak-kanakan dan selalu menempel pada kami. Dia tidak suka sendirian, jadi dia memaksa Patty dan aku harus tidur bergantian di sampingnya. Kemudian, dia memaksa kami untuk menemaninya ke mall dan menjadi penjaga barang bawaannya dan berbicara dengannya saat dia menjalani perawatan kecantikannya yang kesekian kalinya dalam seminggu. Suatu hari setelah seharian melelahkan bersama ibu, kami memasuki rumah dan Will bergegas menghampiri dan berteriak. Bu, kenapa ibu mengutak-atik laptopku? Ternyata Will telah mendaftar ke Juilliard Institute, salah satu institut seni paling terkenal di New York. Namun ibu membuka laptopnya dan menghapus email penerimaan sekolah tersebut. Artinya Will yang malang telah melewatkan tenggat waktu membalas email itu. Ya ampun, aku tidak bermaksud begitu. Aku mencoba mengirim email untuk melaporkan para penipu itu di TV. Tapi aku pasti tidak sengaja menghapus emailmu. Lagi pula itu mungkin hal yang bagus, nak. Lebih baik mendaftar jurusan ekonomi di universitas negeri, agar keluarga kita tidak harus berpisah. Tahukah kamu betapa sulit untuk masuk ke sana? Aku tidak bisa melakukan ini sekarang. Aku tamat. Makan malam bersama ibu malam itu sangat canggung, hanya ada aku dan dia. Karena Will masih sibuk di kamarnya. Dan Patty, ya aku tidak tahu di mana dia berada. Setelah itu aku melewati kamarnya dan mendengar suara rintihan. Aku mengintip melalui celah pintu dan melihat Will juga berusaha menenangkan Patty. James sekarang bersikeras untuk putus denganku. Jika ibu tidak datang ke perusahaanku dan membual bahwa putrinya adalah pacar manajer, cerita itu tidak akan sampai ke atasanku dan kami berdua tidak akan berada dalam kekacauan ini. Aku tahu itu. Ibu tidak pernah peduli pada kita sebelumnya. Tapi sekarang dia berpikir dia bisa kembali ke kehidupan kita dan melakukan apapun yang dia inginkan. Aku sudah muak dengan ini. Kita sudah lebih dari 18 tahun. Ayo kita keluar. Oh, tidak. Lihatlah mereka yang penuh tekad. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Bagaimana denganku? Tolong jangan pergi. Aku belum berumur 18 tahun. Jangan tinggalkan aku sendirian dengan ibu. Aku mohon padamu. Keduanya tersentak saat melihatku. Lalu setelah hening beberapa saat, Will angkat bicara. Oke, kami tidak akan pergi. Tapi setidaknya kita perlu mengembalikan keadaan menjadi normal. Maksudku kembali ke hanya kita bertiga dan Randy yang tinggal di rumah ini. Jadi, Will menyarankan agar kami melakukan banyak hal iseng yang akan sangat mengganggu ibu sehingga dia akhirnya pergi. Tapi mereka semua sibuk dengan pelajaran dan pekerjaan mereka, sehingga mereka menyerahkan padaku untuk melakukan keisengan itu. Baiklah kalau begitu, aku siap.
Kalian bisa lihat kalau ibuku kecanduan cola dari tumpukan kaleng kosong di sana. Dia sering berlari tengah malam ke minimarket ketika dia kehabisan. Jadi, rencana pertamaku adalah menghilangkan semua cola yang baru saja dia beli berulang kali. Hahaha, frustrasi banget. Tapi anehnya dia tetap tenang dan bersikap seolah itu bukan masalah besar dan bahkan membeli helm minum untuk memastikan kolanya selalu bersamanya. Usaha gagal. Pindah ke rencana kedua, sembunyikan Nintendo Switch. Kalian tanya kenapa? Setiap malam ibu menyuruh kami memainkannya bersamanya. Dan sejujurnya, dia pemain terburuk yang pernah ada. Tapi dia tidak terima dan terus memaksa kami memainkan permainan membosankan itu bersamanya sampai dia menang. Sekarang, tanpa Switch tidak akan ada masalah, ya kan? Salah, karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia datang dengan lebih banyak hal bodoh dan mengajak kami melakukannya bersama. Mulai dari mengajarinya memasak, berkebun, dan bahkan melakukan yoga bersamanya. Punya seorang ibu seperti merawat balita. Dia membutuhkan perawatan dan perhatian terus-menerus. Itu melelahkan. Aku sudah tidak tahan lagi. Kamu jelas-jelas tidak melakukan triknya dengan benar. Kamu malah memperburuk situasi. Bukan begitu? Sepertinya kita harus menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Oh ya, bagus. Kalian pasti bisa melakukannya lebih baik kalau begitu. Maka mereka melanjutkan dengan menggunakan ketakutan terbesar sang ibu terhadap laba-laba. Dia takut pada mereka. Bahkan yang kecil saja sudah cukup untuk membuatnya naik ke kursi dengan ketakutan sampai salah satu dari kami melepaskannya. Jadi Patty memintaku membeli laba-laba palsu secara online. Lalu dia menyembunyikannya di seluruh rumah kami. Tapi kali ini, tanpa panik, dia malah mengambilnya dan melemparkannya ke arah kami yang malah membuat kami takut. Jadi, Will memutuskan inilah gilirannya untuk mengambil tindakan. Dia merencanakan suatu malam, aku akan mengalihkan perhatian Randy dan sementara itu, Will akan mengadakan pesta di rumah lalu dengan cepat menyeret semua temannya keluar, meninggalkan kekecauan besar untuk ibu. Meski tidak pernah peduli soal kebersihan, ibu sebenarnya adalah orang yang sangat bersih. Jadi, pasti itu akan membuatnya gila. Tapi tidak. Sekali lagi, semuanya tidak berjalan sesuai rencana ketika Will dan Patty pulang dan menemukan Randy di sana, membantu ibu membersihkan kekacauan. Tentu saja akulah yang disalahkan. Lagi. Janice, kamu bilang pada kami kamu bisa mengusir Randy dari rumah selama sehari, ya kan? Aku memang memintanya untuk membantuku ke rumah ayah. Tapi di tengah perjalanan dia menyadari dia lupa ponselnya dan bersikeras untuk kembali. Oh, hentikan semua alasan itu. Kamu sangat tidak berguna dan selalu melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Trik laba-laba pasti juga gagal karena kamu membeli mainan yang murah yang kelihatannya palsu. Ya, mungkin kamu sudah digosok oleh ibu, ya kan? Ayo mengaku. Apakah mereka serius menuduhku melakukan pengkhianatan saat ini? Cukup! Jika kalian memang sebaik itu, lakukan semuanya sendiri. Aku bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Keesokan paginya saat menonton Netflix, aku mendengar Patty dan Will berdebat. Ternyata Patty membiarkan pacarnya menggunakan mobilnya dan pacarnya lupa menjemputnya di kantor. Jadi dia mencoba meminjam sepeda Will agar dia tidak terlambat menghadiri rapat. Tapi Will tidak mengizinkannya karena dia harus menghadiri workshop tari penting. Bukankah kelas bodohmu selalu mengulangi gerakan menggeliat yang sama? Naik bus saja. Kamu tidak akan mati kalau sedikit terlambat. Bukan salahku, pacarmu yang matre lupa menjemputmu dengan mobilmu sendiri. Kamu seharusnya sudah putus dengan orang brengsek seperti dia sejak lama. Mereka terus bertengkar selama beberapa saat sampai aku melihat Will meluncur turun dari lantai atas sambil berteriak. Baiklah, tenang saja. Pernahkah ada yang bisa menghentikanmu melakukan apapun? Dasar Patty yang suka memerintah. Dan dia langsung menuju keluar menuju sepedanya lalu kembali setelah beberapa saat. Mungkin untuk mencari udara segar untuk menenangkan. Bisa nggak sih tidak bertengkar? Bagaimana kami bisa mencari cara untuk menang melawan ibu ketika mereka bahkan tidak bisa menjalani hari tanpa bertengkar? Saat itu ibu masuk dan memberitahuku bahwa dia akan membuat kue yang Patty tunjukkan padanya kemarin. Ups, tapi aku lupa membeli telur. Aku ingin tahu apakah Will perlu menggunakan sepeda hari ini. Aku akan meminjamnya sebentar. Bagus sekali. Jika ibu yang mengambil sepeda itu, maka kedua saudaraku yang menyebalkan itu harus berhenti bertengkar, bukan? Iya, Bu. Ambillah. Will bilang dia akan naik bus hari ini. Lagi pula akan lebih cepat jika bersepeda ke toko kelontong. Kemudian ibu melompat ke atas sepeda dan dengan gemetar pergi. Beberapa saat kemudian, Will dan Patty keluar ke halaman dan tentu saja sepedanya sudah tidak ada lagi. Setelah aku memberitahu mereka bahwa ibu sudah mengambil sepeda, Will berhenti. Karena sebenarnya dia sengaja merusak rem agar Patty tidak mengambilnya. Patty mencoba menelpon ibu tetapi dia tidak mengangkatnya. Kemudian datang telepon dari Randy. Dia memberitahu kami bahwa ibu mengalami kecelakaan sepeda dan dirawat di rumah sakit. Oh tidak. Kami segera bergegas ke sana, dan untungnya, selain keseleo ligamen, dia baik-baik saja. Keadaannya bisa jauh lebih buruk. Namun itu berarti dia harus memakai perban selama sebulan penuh untuk menstabilkan kakinya. Ini semua salah kami. Jadi sekarang kami tidak punya pilihan selain merengek memenuhi setiap permintaan ibu. Ibu memaksaku untuk menyuapinya semua makanannya dengan sendok. Ketika aku menyatakan tidak ada yang salah dengan tangannya, dia mengatakan kepadaku bahwa trauma pada kakinya telah mempengaruhi seluruh tubuhnya. Dia menyuruh Patty menyalakan banyak lilin, memainkan melodi yang menenangkan, dan menata ulang perabotan kamar tidurnya sehingga dia memiliki ruang santai untuk memulihkan diri. Dan dia meminta Will mengunduh film lamanya dan memberinya popcorn sambil menontonnya berulang kali. Tentu saja kami sangat mengkhawatirkannya dan berharap dia bisa pulih secepatnya. Tapi sejujurnya, tuntutan konyolnya sudah keterlaluan. Lalu suatu hari dia memaksa kami pergi piknik, karena duduk di dalam rumah sepanjang hari membuatnya depresi. Jadi, kami melakukan hal itu.
Kemudian saat kami berjalan di lereng, aku menjatuhkan tasku dan membungkuk untuk mengambilnya. Ups, aku lupa mengunci kursi roda. Aku tersentak saat melihat ibu menuruni bukit. Tapi dengan cepat, dia melompat dari kursi dan mendarat dengan baik. Will dan Patty menatap bingung melihat penampilan ibu yang mirip kaskader. Bagaimana denganku? Iya, aku sama sekali tidak kaget karena akulah yang mengatur semua ini untuk mengungkap kebohongan ibu. Randy sudah memberitahuku segalanya. Aku tahu dia telah membantumu menghindari trik kami, serta melakukan kecelakaan sepeda palsu itu. Ayolah, kenapa kamu harus membuat hidup begitu sulit bagi kami? Kamu bahkan tidak pernah peduli pada kami, kan? Begitu aku selesai, ibu langsung menangis. Lalu dia mulai mencurahkan isi hatinya. Ternyata setelah karirnya berakhir, semua kekayaan, kejayaan, teman, kolega, dan bahkan pria yang pernah berkata bahwa mereka akan mencintainya seumur hidup berpaling darinya. Dia sangat kesepian dan membutuhkan kami, anak-anaknya, lebih dari sebelumnya. Sekarang ibu hanya punya kalian bertiga. Di masa lalu aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Dan aku tahu aku telah mengecewakan kalian semua. Tapi sekarang aku menyadari kesalahanku. Aku melakukan semua ini karena aku ingin menarik kalian kembali dekat denganku. Mohon maafkan aku. Beri dia kesempatan anak-anak, meskipun tindakan ibumu agak kelewatan kadang-kadang, dia melakukannya hanya karena dia benar-benar peduli pada kalian. Janice, dia khawatir pestamu membuatmu mengabaikan belajarmu. Will, dia tidak ingin impian menarimu mengarah ke mimpi buruk dunia hiburan seperti miliknya. Dan Patty, percayalah pada ibumu, kali ini dia benar. Ternyata sang ibu pernah memergoki James, sang manajer alias pacar Patty, diam-diam berkencan dengan seorang resepsionis. Jadi, dia sengaja membuat keributan di kantor Patty untuk menghalangi hubungan mereka. Namun apa yang terjadi setelahnya tidak berjalan sesuai harapannya dan menyebabkan kekacauan. Tapi sekarang misi selesai. Kami datang ke sini untuk menangkap basah pacar Patty yang selingkuh. Atau haruskah aku katakan mantan pacarnya? Dan tentu saja kami memastikan dia membayar harga yang pantas atas tindakannya. Keadilan telah ditegakkan. Sekarang saatnya rileks. Hubungan Patty dan ibu jauh lebih baik sekarang. Mereka bahkan seperti saudara perempuan yang serasi daripada ibu dan anak. Will mengajak ibu ke salah satu pertunjukan tari kontemporernya agar ibu dapat melihat betapa pentingnya hal itu baginya. Dan aku mungkin yang termuda di keluarga. Tapi saat Will pergi, tugasku adalah memastikan ibu punya seseorang untuk bersandar. Dan aku senang mengambil peran ini. Mungkin kehadiran ibuku sebenarnya tidak terlalu buruk. Di bagian satu ceritaku, aku bertemu dengan kembaranku, Tracy, yang kebetulan berasal dari keluarga super kaya dan berdarah bangsawan. Kami membuat kesepakatan di mana aku menjadi pemeran pengganti untuk menggantikannya di pesta kerajaan yang membosankan, sehingga dia bisa bebas bersama belahan jiwanya yang tidak disetujui keluarganya. Ini seperti pekerjaan paruh waktu yang membantuku mendapatkan uang tambahan untuk mengejar impianku menjadi seorang penyanyi. Namun suatu saat, Tracy datang dan memintaku untuk pindah ke rumahnya dan memainkan akting putri ini selama sebulan penuh saat dia pergi ke Asia bersama pacarnya. Itu memerlukan pemikiran serius. Bagaimana aku bisa terus melakukan ini 24/7? Aku sudah bisa melihat diriku menjadi sangat aneh. Merasakan keraguan-raguanku, Tracy memohon lagi. Tolong, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Ini akan sangat berarti bagiku dan Arnold. Kamu bisa melakukannya, Katie. Kami percaya padamu. Dia menatapku dengan mata anak anjing yang besar itu. Oh tidak, apa yang harus dilakukan? Tepat pada saat itu, ibuku keluar dari dapur dan berkata, "Sejauh ini kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik, sayang. Aku yakin kamu akan berhasil kali ini juga. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja." Ya, aku tidak bisa mengatakan tidak sekarang. Jadi, aku memberi Tracy anggukan yang membuatnya berteriak bahagia. "Hore, kamu telah membuat hariku menyenangkan. Besok, jam 3 sore, aku akan menunggumu." Lalu dia menyeringai pada ibuku. "Terima kasih, Nyonya Mil." Jadi, aku pindah keesokan harinya. Hanya ada aku dan ayah Tracy yang tinggal di rumah luar biasa ini. Ya, begitu juga dengan kepala pelayan mereka dan lusinan pembantu rumah tangga. Kalian pasti mengerti gambarannya. Untungnya, ayah Tracy jarang ada di rumah, jadi pada dasarnya aku punya tempat sendirian. Sungguh menyenangkan. Aku tidak perlu mengangkat satu jari pun. Jika aku ingin segelas minuman, aku cukup membunyikan bel, dan minuman siap bahkan sebelum aku sempat membunyikan belnya. Suatu hari aku ingin makan makanan Meksiko, dan mereka benar-benar menerbangkan salah satu koki top Meksiko hanya untuk membuatkanku burrito. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan semua hal berdarah bangsawan ini. Namun, ada beberapa momen di mana aku benar-benar melakukan kesalahan. Suatu saat, ayah Tracy sedang libur, jadi kami makan malam bersama. Aku sangat gugup, hingga aku benar-benar lupa bahwa Tracy adalah seorang kidal, dan ayahnya langsung menyadarinya. "Anak manis, sejak kapan kamu makan dengan tangan kananmu?" Aku tergagap saat mencoba mengarang sesuatu. Baru-baru ini aku melihat beberapa penelitian mengatakan aku harus mulai menggunakan tangan kananku untuk melatih otak kiriku juga. Hanya bereksperimen, ayah.
Phew, hampir saja. Tapi itu tidak berhenti di situ. Doris, pengurus rumah tangga, suatu hari datang ke kamarku dan bercanda. Tracy, kapan kamu jadi sangat rapi? Kalau aku tidak tahu apa-apa, menurutku kamu telah digantikan oleh saudara kembar rahasia atau semacamnya. Aku benar-benar membeku, berusaha untuk tidak memberitahu Doris bahwa dia baru saja melakukan kesalahan besar. Aku menertawakannya. Oh, Doris, jangan konyol. Ini aku. Coba cek tanda lahirku. Aku agak bosan dan hanya berpikir aku bisa membersihkannya sedikit. Tapi itu lebih membosankan lagi. Sekarang semuanya milikmu. Aku menyerahkan selimutku yang terbuka padanya dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Setiap kejadian seperti itu mengingatkanku untuk lebih berhati-hati. Tapi selain itu, kehidupan baruku penuh dengan hal-hal indah. Terutama ketika aku memiliki Thomas di sisiku. Awalnya aku mencoba bersikap sedingin mungkin terhadapnya. Seperti biasanya Tracy memperlakukan tunangannya ini. Tapi coba jelaskan padaku, bagaimana aku bisa mengabaikan pria sempurna seperti itu? Dia sering datang mengunjungiku atau mengajakku ke berbagai tempat. Dia selalu memberiku semua rasa deg-degan ini dengan pesona dan sikap anggunnya. Dan tidak lama kemudian aku menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Aku tidak bisa menahannya. Dia membuatku sangat bahagia. Suatu malam, daripada mengadakan kencan makan malam 8 menu yang mewah, aku menyarankan agar kami mencoba sesuatu yang lebih santai. Jadi kami pergi bermain bowling dan membeli burger. Kami bersenang-senang, dan pada satu titik dia meraih tanganku dan berkata, "Terima kasih telah membuka hatimu kepadaku dan memberiku kesempatan untuk menjadi laki-lakimu." Sambil memasangkan cincin kaleng soda di jariku. Ayo, siapa yang tidak akan luluh dengan hal itu? Dan ketika dia mengantarku pulang, dia membungkuk untuk menciumku. Ya Tuhan, jantungku berdebar kencang saat aku keluar dari mobil. Lalu dia berkata, "Selamat malam sayangku Tracy." Tiba-tiba, kenyataan runtuh. Aku mengalami delusi. Tracy lah yang dicintai Thomas, bukan aku, bukan Katie tua yang miskin ini. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku terlalu terbawa oleh perasaanku sendiri, sehingga aku tidak menyadari bagaimana perilakuku terhadap Thomas telah dianggap sebagai lampu hijau. Kedua keluarga sangat senang bahwa Tracy akhirnya menunjukkan beberapa sinyal positif terhadap hubungan ini, bahwa mereka segera mulai merencanakan pernikahan. Tanggalnya ditetapkan 2 minggu kemudian. Lalu rencananya kami akan pindah ke Singapura untuk pekerjaan Thomas. Aku sangat terkejut melihat betapa cepatnya segala sesuatunya terjadi. Ini adalah bencana. Aku menelpon Tracy dan menceritakan segalanya padanya. Dia juga ketakutan dan menyuruhku untuk tetap tenang dan menunggunya. Dia akan kembali sebelum hari pernikahan untuk menghentikannya. Ya, hari pernikahan sudah dekat dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan Tracy. Aku benar-benar panik sekarang. Dan bagian terburuknya adalah aku tidak bisa menghubunginya. Ponselnya mati. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku menangis kepada ibuku melalui telepon. Jadi dia mencoba menenangkanku. "Sayang, menurutku jika kamu pergi sekarang, kamu akan mengacaukan segalanya. Jika keluarga Tracy mengetahuinya, kalian berdua akan mendapat masalah. Bertahanlah sebentar lagi, aku yakin dia akan kembali dan semuanya akan baik-baik saja." Tapi itu berarti aku harus menjalani pernikahan dan kemudian pindah ke Singapura bersamanya. Aku tidak bisa melakukan itu, Ibu. Kenapa tidak, sayang? Aku tahu kamu mencintainya. Dan sejauh ini belum ada yang melihat perbedaan di antara kalian berdua. Teruslah berpura-pura untuk saat ini, oke? Jadi itulah yang aku lakukan. Aku terus berpura-pura. Sementara semua orang mempersiapkan pernikahan tahun ini, aku mondar-mandir menunggu Tracy kembali. Suatu hari aku sedang berada di taman, mencoba menenangkan pikiranku ketika seseorang mendekatiku. Dia tampak begitu akrab dan aku bertanya-tanya apakah itu Arnold, pacar Tracy. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Dia memintaku untuk mengikutinya sehingga tidak ada yang melihat kami. Dan kemudian dia tampak marah dan berkata, "Tracy, kenapa tidak memberitahuku kamu sudah kembali? Aku sangat khawatir saat kamu menghilang seperti itu." "Hah? Bukankah Tracy seharusnya bersamanya?" "Arnold, tenanglah. Aku bukan Tracy, aku Katie. Tapi Tracy sudah menghilang? Aku juga belum bisa menghubunginya dan aku sangat khawatir." "Oh, hai Katie. Astaga, kalian berdua mirip sekali." Arnold tampak kecewa. "Ngomong-ngomong, kami kembali beberapa hari yang lalu. Dan dia ingin mampir ke rumah ibumu untuk memberinya beberapa hadiah. Setelah itu aku tidak melihatnya lagi sejak itu." "Itu aneh. Ibuku pasti akan bilang kalau dia mampir." "Ya, aku sudah menanyakannya tapi dia juga belum melihat Tracy." "Katie, kita harus menemukannya." Jadi aku segera membatalkan fitting gaun pengantinku dan pergi bersama Arnold ke rumahku. "Hai Bu, ini aku," seruku. Tapi tidak ada jawaban. Kami mencari di seluruh rumah tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Kemudian ketika kami melewati kamarku, aku bisa mendengar seseorang di dalam dan pintunya terkunci. Aneh sekali.
Jadi aku bergegas mengambil kunci cadangan untuk membukanya dan mendapat ketakutan dalam hidupku. Tracy sedang duduk di tempat tidurku. Aku hampir berteriak. Apa yang kamu lakukan di sini? Tracy tampak kaget melihat kami seperti saat kami melihatnya. Aku tidak tahu kenapa ibumu mengurungku di sini. Tapi jangan khawatir, dia tidak menyakitiku. Aku diberi makan dengan baik dan aku punya Netflix, jadi tidak semuanya buruk. Tidak mungkin. Ibuku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia adalah wanita paling manis. Dan ini sangat di luar karakternya. Lalu aku mendengar langkah kaki di tangga. Itu ibuku. Aku berteriak. Bu, bisakah kamu menjelaskannya apa yang sedang terjadi di sini? Dia menatapku dan tergagap. Aku berencana menahannya di sini beberapa hari. Sampai kamu menikah dengan Thomas dan terbang ke Singapura bersamanya. Apa kamu gila? Apakah kamu ingin mencuri hidupnya? Tidak sayang, itu bukan mencuri. Itu seharusnya menjadi hidupmu. Maksudku, kenapa dia tidak mengenali putrinya sendiri? Setelah itu, dia menangis dan jatuh ke lantai. Arnold bergegas membantunya berdiri dan berkata, "Apa maksudmu putrinya sendiri?" Dan saat itulah ibuku memberitahuku bahwa Tracy sebenarnya adalah saudara tiriku. Apa? Jadi ayah Tracy adalah ayahku juga? Ternyata, saat ibuku hamil, keluarga ayah Tracy tidak menyetujuinya karena ibuku hanyalah orang normal. Jadi mereka membayarnya untuk pindah ke kota lain dan menjauh dari ayahku. Tapi yang lebih buruk lagi adalah ayahku bahkan tidak berusaha mencari kami setelah itu. Bahkan, beberapa bulan kemudian, dia sudah menikah dengan ibu Tracy yang berasal dari keluarga kaya. Baik Tracy maupun aku berdiri di sana dengan sangat kaget. Pantas saja kami terlihat sangat mirip. Jadi, kamu adikku? Aku terkesiap menatap Tracy dengan mata terbelalak. Serius? Ayah melakukan itu? Sungguh pria yang egois dan sombong. Aku malu berhubungan dengannya. Aku akan menceramahinya. Kebenaran perlu diungkapkan. Tidak, Tracy tunggu. Jangan lakukan itu, teriak ibuku. Maaf, tapi aku harus melakukannya. Aku tak bisa mempermainkan permainan ini lagi. Aku punya rencana. Saat itu, Tracy pergi dan Arnold mengejarnya. Ini dia, aku pikir. Dan akhirnya, hari pernikahan Thomas dan Tracy pun tiba. Ayah, ibuku, dan Arnold muncul dengan menyamar. Ketika pendeta meminta mereka berdua mengatakan aku bersedia, Thomas segera mengatakannya. Namun Tracy berhenti. Seluruh gereja menahan nafas menunggu dia mengatakan aku bersedia. Tapi itu tak keluar dari mulutnya. Sebaliknya dia berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini, Thomas. Maafkan aku." Saat itulah Arnold muncul dan Tracy berlari ke arahnya dan memegang tangannya. Orang ini, dia adalah cinta sejati dalam hidupku. Tentu saja ayah Tracy sangat marah. Dia bangkit dari tempat duduknya dan berteriak di depan semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan saat itulah aku merasa sangat bangga pada Tracy. Dia berkata, "Aku tidak mencintai Thomas, ayah, dan dia pantas bersama seseorang yang benar-benar mencintainya. Itulah arti pernikahan, kan? Harus berdasarkan cinta, bukan status atau uang. Lagi pula, aku tidak ingin menyakiti seseorang seperti yang kamu lakukan." Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang aku sakiti? Dia tampak terkejut. Ibuku, Ibu Katie, dan Katie sendiri juga. Tracy menunjuk ke arahku dan ibuku. Semua orang di gereja tersentak ketika mereka melihat dari Tracy ke aku dan kembali lagi. Kami benar-benar identik. Dia tampak seperti akan pingsan saat melihat ibuku. Lalu dengan tangan gemetar, dia menunjuk ke arahku dan berkata, "Dan siapa ini?" Ibuku berjalan ke arahnya dan berkata, "Ini Katie, putrimu, yang kamu tinggalkan." Wow, aku tidak menyangka ibuku mengatakannya. Sejujurnya, ketegangan di udara sungguh gila. Orang-orang mulai berbisik dan berjalan terseok-seok di tempat duduk mereka. Saat itulah Thomas berkata, "Jadi, siapa di antara kalian yang Tracy?" Aku memutuskan inilah saatnya aku angkat bicara. "Aku bukan Tracy, aku Katie. Aku telah menggantikannya selama sebulan terakhir. Aku minta maaf karena telah berbohong padamu selama ini. Aku bahkan tidak bisa menatap matanya saat aku meletakkan cincin soda yang sangat berarti bagiku di tangannya." Thomas tampak sangat kecewa dan pergi. Aku mengejarnya, mencoba menghentikannya tetapi dia tidak peduli. Saat aku tersandung dan jatuh ke tanah, dia berbalik dan berkata, "Kenapa kamu melakukan ini? Memberiku harapan palsu? Dan untuk apa? Sejujurnya, akan lebih baik jika kamu memperlakukanku seperti Tracy si Ratu Es." Maafkan aku, Thomas. Aku tidak ingin menyakitimu. Perasaanku padamu nyata. Aku mulai menangis.
Kau egois sekali, Tracy. Oh, tidak. Tunggu. Maksudku, Kathy. Lalu dia pergi. Pada akhirnya, pernikahan itu jelas dibatalkan. Ayah Tracy, atau haruskah aku katakan ayah kami, tidak punya pilihan selain menerima hubungan Tracy dan Arnold. Aku sangat bahagia untuk mereka berdua. Ayah tentunya juga meminta maaf kepadaku dan ibu, bahkan menawariku untuk datang dan tinggal bersama mereka. Namun, aku menolaknya. Aku tidak akan meninggalkan ibuku. Namun, aku menerima tawarannya untuk membiayai pelatihan vokalku. Setidaknya aku bisa mewujudkan impianku yang satu ini. Karena aku ragu bisa mewujudkan impianku yang lain. Impianku untuk bertemu Thomas lagi. Aku patah hati. Tetap saja, aku harus melanjutkan hidup. Mungkin aku akan bertemu orang lain. Tak lama kemudian, tiba waktunya untuk lulus dari pelatihan vokal semester pertamaku. Dan aku akan menampilkan penampilan solo pertamaku di hadapan penonton. Aku sangat gugup, tapi aku bernyanyi dengan sepenuh hati. Dan setelah itu ketika aku meninggalkan teater, seseorang berlari ke arahku dengan karangan bunga raksasa. Luar biasa. Itu Thomas. Aku menangis dan dia berkata, "Hai Kathy, aku Thomas. Senang bertemu denganmu." Hal itu membuatku tersenyum lebar. Lalu aku berlari ke pelukannya sambil berkata, "Senang sekali mendengar kamu memanggilku dengan nama asliku." "Ya, aku Kathy. Aku tahu kita baru saja bertemu, tapi maukah kamu menjadi pacarku?" Dan kalian bisa menebaknya. Sisanya kini tinggal sejarah. Kami sedang merencanakan pernikahan kami. Kali ini sebenarnya. Dan sejujurnya aku tidak pernah sebahagia ini.